Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kakak-kakak semuanya sudah hadir di sini. Gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Cuaca di luar lagi mendung-mendung sedikit, agak ngantuk nggak? Oh, enggak siap, berarti semangat ya untuk kajian hari ini ya. Kajian hari ini kita akan membahas tema tentang kutukan ketikan. Kira-kira bahas tentang apa nih Kak nih? Sosmed, benar banget. Siapa yang di sini jempolnya paling aktif? Siapa di sini? Oh itu ada. Siapa jempolnya paling aktif? Oke, nanti kita bahas. Kira-kira gimana sih nih hukumnya nih kita bahas. Kita suka ngetik-ngetik hal-hal yang nyeleneh, apa hal-hal yang baik di sosmed. Kira-kira apakah dampaknya akan menjadi kutukan untuk kita atau enggak? Sebelumnya, sebelum kita mulai kajian, mungkin kakak yang di dekat pintu boleh maju agak ke sebelah sini agar bisa merapat sedikit. Jangan nyender ya, nanti soalnya bentar lagi mulai ngantuk terus nanti ketiduran. Boleh Kak maju yuk, yang di dekat pintu boleh berdiri terus pindah ke sebelah kanan saya biar agak lebih rapat. Nanti biar kalau misalnya ada jamaah lagi yang datang bisa dapat spot duduk di situ lagi. Aman? Oke, baik. Kalau gitu nggak usah berlama-lama, kita akan mulai kajian hari ini. Siapkan notes-nya, siapkan hatinya untuk menerima segala ilmu. Langsung saja saya panggil Ustadz Muhammad Fikri untuk naik ke panggung, silakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah sedang berusaha baik. Sedang berusaha baik. Berarti aslinya nggak baik-baik aja dong. Qadarullah. Masya Allah. Ustadz, bahas tema tentang kutukan ketikan. Sebenarnya nih Ustadz nih, kutukan ketikan tuh kita mau menjurus ke arah mana nih? Sebagai pelakunya kah yang dikutuk atau kita sebagai pelaku yang suka mengkutuk orang lain di sosmed Ustadz? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman gimana kabarnya hari ini? Baik hatinya? Dompetnya? Alhamdulillah. Ada yang kehujanan gak? Kelihatan sih lepek emang ya. Alhamdulillah Allah SWT kasih hujan, Allah kasih rahmat, Allah kasih nikmat. Dan Allah SWT pertemukan kita kembali hari ini. Semoga Allah istiqomahkan dan semoga Allah SWT kembali kumpulkan kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbincang tentang beberapa tema-tema yang mungkin harus kita bahas. Di antaranya sebagaimana tadi yang ditanyakan, karena tema kita hari ini adalah kutukan ketikan. Serem sekali kata-katanya adalah kutukan. Aku berlindung kepada Allah dari netizen julid yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang terkutuk. Dan ini bukan tema yang ringan karena ini menjadi polemik orang-orang zaman sekarang yang mana menjadikan ketikan itu sebagai sumber kebutuhannya. Dan makanya tadi ditanya siapa di sini jempolnya yang terlalu aktif kan gitu ya. Kadang jempol kita itu lebih gatel, lebih nakal daripada diri kita sendiri. Nah ini yang mungkin harus kita bahas bagaimana sebenarnya ketikan-ketikan ini tidak berbuah kutukan. Jangan sampai tangan kita itu menjadi kutukan dalam hidup kita. Mungkin definisi ringan tentang terkutuk ya.
Dan terkutuk dalam bahasa Arab disebut sebagai ar-rajim. Makanya a'udzubillahi minasy syaitani ar-rajim. Jangan minasy syaitonir rajim gitu. Temannya yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi terkutuk itu dalam bahasa Arab dikenal dengan kata ar-rajim. Dan ar-rajim maknanya adalah al-bu'du an rahmatillah. Itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang terkutuk adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah, bahkan Allah jauhkan dari rahmatnya. Berarti ketikan yang terkutuk atau kutukan ketikan adalah tatkala ketikan kita tidak mendatangkan rahmat Allah, malah sebaliknya itu mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Soal siapa yang terkutuk, ini yang akan kita kaji. Siapakah nantinya yang akan masuk kategori terkutuk karena ketikannya, dan apakah yang menyebabkan orang jadi terkutuk gara-gara ketikannya. Ini penting supaya kita semua di sini menjadi netizen-netizen yang tidak terkutuk. Ya. Menjadi netizen-netizen yang paham bagaimana menggunakan teknologi. Supaya kita tidak terjebak pada lubang-lubang yang sama dan bahkan bisa menghancurkan diri kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, itu sudah memberikan beberapa rambu-rambu, beberapa alarm-alarm, di mana alarm ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berhati-hati soal kelakuan tangan ini. Tangan ini berat kelakuannya. Jadi tangan itu memang Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan sebagai sumber terjadinya begitu banyak keburukan melalui tangan kita. Baik dilakukan untuk apapun, kejahatan dimulai dari tangannya. Berarti ini alarm ini sudah Allah kabarkan kepada kita agar kita berhati-hati. Perhatikan alarm ini. Jadi dalam Al-Quran, begitu juga Rasul SAW dalam hadis sudah memberikan beberapa rambu soal betapa bahayanya tangan. Betapa bahayanya ketikan. Sebelum kita masuk pada pembahasan sosmed. Jadi tangan ini sudah diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara alarmnya, di antara rambunya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut tangan ini sebagai sumber kerusakan. Tangan ini sumber kerusakan. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah muncul kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan. Lihat. Betapa banyak kerusakan di lautan dan di daratan. Siapa pelakunya? Bima kasabat aydin nas. Karena pelakunya adalah tangan-tangan manusia. Lihat, ini indikator alarm dari Allah bahwa tangan bisa merusak lautan dan daratan. Bahayanya tangan itu. Kenapa? Liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu, agar mereka si pelaku itu yang tidak bisa mengendalikan tangannya itu nantinya akan merasakan apa yang mereka kerjakan. Akibat dari yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka semua kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah juga udah bilang kerusakan di muka bumi ini itu gara-gara kelakuan tangan manusia. Dan walillahil hamd, kita diberikan tangan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kadangkala kita justru malah mencelakai, mencederai nikmat yang Allah berikan ini untuk hal-hal yang justru Allah tidak ridhai. Bahkan di ayat ini Allah bilang zaharal fasad. Kerusakan-kerusakan yang terjadi gara-gara kelakuan tangan manusia. Coba cek. Adanya bencana-bencana alam dan bencana-bencana manusia itu terjadi gara-gara kelakuan tangan-tangan mereka sendiri. Semuanya. Gara-gara kelakuan tangan kita, baik itu dilakukan secara online di sosial media atau secara langsung di dunia nyata, itu tangan pelakunya. Itulah makna dari zaharal fasadu fil barri wal bahr. Surat apa tadi? Ayat Masya Allah, ini dicatat ayatnya. Dicatat ayatnya. Jadi kalau ngaji itu harus ada yang dibawa pulang. Jangan story aja dibawa pulang. Ya. Yang dibawa pulang itu ilmu, bukan story. Story itu bonus. Mending pulang bawa ilmu, gak pakai story, daripada pulang bawa story, gak pakai. Nah, hati-hati itu. Jadi lebih baik orang gak tahu kita ngaji, tapi ilmunya masuk, daripada orang tahu kita ngaji, tapi ilmunya gak masuk. Jadi yang kita kedepankan adalah ilmu yang kita bawa pulang, bukan story yang kita update dan upload. Ya, lupakan mereka sejenak. Jangan bikin kenyang mereka. Kita lapar, mereka kenyang tuh. Netizen followers kita itu kenyang duluan sebelum kita kenyang. Kadang-kadang ini kelakuan orang-orang zaman sekarang ngenyangin netizen, padahal dirinya belum makan. Coba makanan datang, apa yang dilakukan? Cekrek, cekrek, cekrek. Ini suami udah gini, udah belum nih gitu. Udah belum nih, belum. Terus, kenapa demikian itu terjadi di perempuan terus gitu ya? Saya juga merasakan hal yang sama gitu. Saya pribadi kalau sudah lapar ya harus makan gitu. Begitu makanan datang langsung saya makan.
Tapi beda dengan kaum Hawa kan itu. Dia harus cekrek. Bentar-bentar ini tempenya kelihatan gendut ini. Gitu. Ini kurang putih nih tahunya gitu. Dikritik gitu. Semua dikritik. Bahkan tahu kena kutukan juga. Ya enggak lepas dari. Dijulitin juga gitu. Ada sampai diedit. Saya pernah lihat story teman itu. Maksudnya makanan dikasih filter putih itu buat apa sih gitu. Biar apa? Maksudnya tempe bacem glowing gitu maksudnya. Ini maksudnya jangan kadang-kadang kita itu mengedepankan itu daripada ilmu. Kadang-kadang ustadznya baru mukaddimah udah di tag, mention ustadznya di-upload duluan gitu. Ngajinya belum. Kemarin saya kayak gitu juga, ada kajian saya ngisi. Kebetulan ibu-ibu semua gitu. Sebelum kajian bilang gini, kita foto bersama dulu ya katanya. Sebelum kajian. Saya bilang gini pas ceramah, Bu bentar, kajiannya belum, fotonya udah saya bilang. Ini ibu pulang nih, gak usah kajian, udah selesaikan masalah gitu. Ini jamaah manhaj selfie ini agak susah ini. Susah, mana selfie dia. Jadi kajian selfie, ngaji selfie, apa selfie, kerjaan selfie. Fokus belajar. Saya ngomong kayak gini karena saya melihat ada yang dari tadi selfie terus gitu. supaya tidak menjadi manhaj selfie ya. Belajar yang benar. Baik, sampai mana tadi? Tanggung jawab mantap. Sampai mana saya ngomong tadi? Oke, alarm pertama dari Allah Subhanahu wa taala tentang kerusakan melalui jari kita, melalui tangan kita. Alarm kedua dari Allah, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu bilang bahwa kebaikan jari, kebaikan tangan itu menentukan kualitas atau identitas orang muslim. Jadi baiknya kelakuan tangan kita, baiknya ketikan kita, itu menjadi identitas seorang muslim. Karena muslim itu dilihat dari kebaikan jarinya, kebaikan tangannya. Nabi kita SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu, yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Lihat. Jadi muslim yang benar, muslim yang hakiki, identitas muslim sejati adalah yang muslim lainnya selamat dari kelakuan lisan dan jarinya. Zaman sekarang, kalau misalnya kita kiatkan ini ke sosial media, berarti muslim yang bersosial media adalah muslim yang bisa menggunakan lisan dan jarinya untuk sesuatu yang tidak mengganggu orang lain. Kalau ada muslim namun julid, ini dua kata yang gak mungkin terjadi. Muslim julid, gak mungkin. Muslim nyinyir, gak mungkin. Karena ini bukan sifatnya seorang muslim. Muslim itu orang lain tidak boleh sakit hati gara-gara lisan dan tangan kita. Jangankan dipukul ya, kita ngomong kasar aja gak boleh. Jangankan main fisik, kita main kata saja nggak boleh sampai menyakiti orang lain. Itu identitas muslim. Dan Nabi kita SAW sudah nyebut min lisanihi wa yadihi. Dari keburukan lisan dan tangan. Berarti sudah ada alarm tuh dari Nabi kita SAW untuk berhati-hati bahwa tangan kalian bisa melukai orang lain. Maka identitas muslim menjaga tangan dan lisannya. Yang ketiga, alarm juga dari Allah Subhanahu wa taala. Alarm yang berikutnya adalah keburukan jari kita itu bisa menjadi sumber kebinasaan. Jadi kalau kita asal ngetik, kita tidak mempertimbangkan apa yang kita posting, apa yang kita lakukan, itu bisa menjadi sumber kebinasaan. Pun bisa menjadi sumber kebaikan kalau kita benar. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berinfaklah kalian di jalan Allah dan jangan sampai menjerumuskan dengan kelakuan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Jangan jerumuskan sebab kelakuan tangan-tangan kalian kepada lubang kebinasaan. Wa ahsinu, berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini alarm jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan gara-gara kelakuan jari kalian sendiri. Betapa banyak orang yang akhirnya merasakan keburukan jarinya sendiri. Dia pikir jarinya itu tidak akan mencederai siapapun dan tidak akan bisa mengganggu hidupnya. Ternyata gara-gara jari dia bisa jadi hancur. Maka jangan hancurkan hari-harimu oleh sebab buruknya jari-jarimu. Sebab jari ini bahaya ini. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah. Orang bisa mudah sekali mengakses keburukan dengan satu klik, satu ketukan. Ada postingan yang waktu itu lagi mengikuti daurah standarisasi di MUI itu.
Jadi di situ dibahas tentang undang-undang ITE. Para dai harus berhati-hati tentang ini. Kenapa? Karena banyak ustadz yang jatuh pada kasus ini gitu. Karena dia tidak mencari dulu validitas berita yang dia lihat atau materi yang dia sampaikan, ini fakta atau bukan gitu. Dan gara-gara jari ustadz kan jamaah juga kena itu. Ustadznya posting, di-share ke jamaahnya, jamaahnya share lagi ke teman-temannya, ke keluarga dan lain-lain. Salah gara-gara satu jari itu. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kita lemparkan diri kita kepada kebinasaan hanya gara-gara kelakuan jari kita. Itu berbahayanya. Apalagi zaman sekarang orang itu bisa turun ke jalan untuk melakukan tindakan anarkis hanya gara-gara jari. Ada yang provokator, ada yang jadi provokator. Dia memprovokasi massa dari sosial media. Itu berarti saking bahayanya orang jadi binasa gara-gara jarinya. Ini permasalahan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala alarm sebelumnya agar kita tidak terjatuh pada perkara tersebut. Berikutnya juga yang nomor 4. Ini merupakan alarm juga dari Allah. Lihat saya dari awal sampai akhir, berikutnya yang saya sebutkan adalah firman Allah yang harus antum catat. Itu adalah dalil-dalil dan kajian itu isinya dalil, bukan ukhti yali-yali ya. Dalil-dalil. Isinya itu adalah ayat-ayat hadis yang kita sebutkan, bukan isi tentang bagaimana keadaan kajian-kajian zaman sekarang. Maka kita harus paham bahwa dalil yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini pegang jadi pedoman hidup kita, bawa pulang. Allah sudah kasih alarm itu, kita harus sadar. Mungkin kita nggak pernah buka, nggak sadar, maka di sini kita mengetahuinya. Lihat nomor 4, Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 3. Ini indikator alarm juga ayat 30. Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa ternyata jari sumber musibah. Tangan kita bisa menjadi sumber musibah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua musibah yang terjadi kepada kalian, semua bencana yang kalian rasakan itu adalah sebab tangan-tangan kalian sendiri. Kelakuan jari kalian, kelakuan ketikan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Adapun Allah itu Maha memaafkan begitu banyak perkara. Jadi baiknya Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas, lebih besar daripada besarnya kelakuan jari kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf, Afuwun Ghafur. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Itu menandakan bahwasanya semua yang kita lakukan, sebesar apapun dosa jari kita, Allah memaafkan. Cuma hati-hati, musibah itu terjadi gara-gara jari kita sendiri. Jadi teman-teman, Allah udah kasih isyarat-isyarat ini dalam Quran supaya kita sadar bahwa hati-hati loh. Ini rambu-rambu ini dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berhati-hati. Terakhir, yang kelima, dan ini merupakan alarm terakhir yang kita dapatkan dari sabda Nabi SAW. Ternyata jari dan lisan itu bisa menjadi alat perang. Jadi bisa menjadi alat perang. Jadi perang itu nggak mesti lewat menggunakan senjata, tapi bisa juga dengan jari, bisa juga dengan lisan. Makanya Nabi kita SAW bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Ya, perangilah orang-orang musyrik. Kalau kita berperang dengan harta kalian, perang dengan harta bisa, perang dengan jiwa, dengan raga kita, dan perang dengan lisan kita. Nah, makanya nih yang julid, arahkan julid supaya ke jalan yang benar. Jangan julid fisabilillah, enggak ada julid fisabilillah. Jadi julid itu kepada jalan yang benar. Bagaimana kita bawa, kita ini orangnya suka ngomong gitu. Kalau bahasa kita orangnya nyablak gitu. Suka ngomong-ngomong segala macam. Gunakan lisan kita yang nyablak itu untuk berperang melawan orang-orang musyrik. Ya, jadi boleh kalau misalnya begitu. Dulu di zaman jahiliyah ada satu sastra Arab yang sampai sekarang terkenal, namanya Al-Hija. Al-Hija. Hija itu artinya celaan. Jadi dulu itu antar suku itu saling mencela dengan syair-syair. Keren ya ngata-ngatainnya pakai syair ya. Mau ngatain aja mikir dulu itu. Kita mikir dulu gimana bikin syairnya supaya ngatain. Bahkan Rasulullah SAW pernah memerintahkan Hasan bin Thabit untuk menghina kaum musyrikin dengan syairnya. Jadi diperangi dengan syair. Diperintahkan kamu bikin untayan kata-kata yang tajam, lemparkan kepada orang-orang musyrik untuk menyerang mereka. Diserang balik gitu. Misalnya Rasul dihina oleh mereka lewat syair, dibalik sama para sahabat untuk menyerang mereka. Itu terjadi. Jadi dengan lisan kita juga bisa berperang, dengan tulisan juga bisa. Makanya para ulama sepakat zaman sekarang kita tidak perlu berperang melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dengan pedang, dengan senjata. Kita berperang melawan
Mereka melalui pikiran kita, melalui jari kita, melalui postingan kita berperang melalui itu. Jadi apa yang kita viralkan itu bisa menjadi serangan buat mereka. Sekarang kan apa-apa yang viral ini Masya Allah kenceng banget itu. Ada orang baru posting bentar, tiba-tiba viral, malamnya langsung terkenal. Ya, ini berarti saking kencengnya itu, jalur internet itu. Berarti jalur internet sekarang jauh lebih kencang dibandingkan jalur-jalur yang lain. Maksimalkan, manfaatkan alat yang telah disiapkan, dimudahkan oleh Allah SWT melalui sosial media kita. Dan jangan salah gunakan. Kalau kita salah gunakan, maka kita akan masuk kategori kutukan ketikan tadi. Nah Ustadz, kalau tadi kan udah ada alarm, 5 alarm syariat itu Ustadz ya. Terus kapan Ustadz, kapan ketikan itu menjadi kutukan dan menjadi dosa buat kita? Saya mau tanya dulu teman-teman di sini, angkat tangan yang nggak punya sosial media. Angkat tangan yang nggak punya sosial media. Nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah. Bukan berarti orang yang tidak punya sosial media, dia itu kudet. Bukan berarti orang yang tidak punya sosial media, dia itu ketinggalan zaman, bukan. Mungkin dia punya prinsip. Ada beberapa orang yang memang dia tidak punya sosial media karena dia tahu betapa bahayanya di situ dan dia nggak maulah jatuh kepada tempat-tempat yang mungkin dia sulit mengendalikan dirinya di situ. Walaupun itu senjata, memang sosial media ini pedang bermata dua gitu. Bisa baik, bisa buruk, tergantung siapa yang menguasainya. Kalau dia bisa menguasainya maka bisa mengarahkan kepada yang baik. Kalau tidak dikuasai, itu alasan saya ketika ditanya kenapa sosial media tidak semuanya dibuat gitu. Kenapa Ustadz nggak punya TikTok? Kenapa Ustadz nggak punya ini dan seterusnya? Ada pertimbangan kami, walaupun dakwah itu bisa meluas di sana, tapi pertimbangan-pertimbangan itu penting kita pikirkan. Jadi sehingga kita tidak terjatuh pada kutukan-kutukan yang disebutkan ini. Kita sangat berhati-hati soal itu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, siapa di sini yang punya sosial media angkat tangan? Yang punya sosial media angkat tangan. Tadi kan nggak ada tuh, ini nggak ngangkat juga, pulang aja deh mending gitu. Oke, cukup. Jadi kita semua punya sosial media. Pertanyaan berikutnya, siapa yang followersnya di atas 10.000 angkat tangan? Ini bukan ria ya. Dan ini bukan ujub, ini pengaruh yang akan saya bahas. Siapa yang di atas 10K? Angkat tangan. Dari laki-laki 1 orang. Dari perempuan di atas 10K. Terserah mau di TikTok, mau di IG, mau di YouTube, mau di WA 10K nggak apa-apa. Ada? Oke. Iya, oh ternyata enggak 10K tuh 20K Kameli. Ternyata 20K followersnya gitu. Ketika kita punya followers, punya Instagram, punya sosial media, punya TikTok dan lain-lainnya, kita punya followers banyak, berhati-hatilah. Sebab semua itu semakin mempengaruhi kesempatan kita mendapatkan kebaikan dan kesempatan mendapatkan keburukan. Bukan berarti semakin banyak followers itu semakin buruk, bukan. Bukan berarti semakin banyak followers itu semakin sulit, bukan. Tapi maksudnya adalah semakin banyak followers, kita bisa semakin dekat dengan kutukan ini. Karena kesempatannya ada, kita punya akses ketikan-ketikan kita ini mudah dilihat begitu banyak orang. Contoh misalnya, insight seseorang, misalnya begitu dia posting, dalam waktu 5 menit, dia punya berapa viewers di story-nya gitu. Sebutlah di story-nya itu dalam postingan 1 menit yang muncul 100, sebutlah begitu. 100 misalnya sekali muncul. Bayangkan kalau kita kepencet, nggak sengaja posting, yang lihat udah 100, terus kita hapus, gimana cara klarifikasi ke 100 orang? Dan 100 orang ini akan cerita ke 100 orang lagi, bahkan ke 1000 orang berikutnya. Betapa banyak kasus muncul dari akun-akun yang justru bukan publik, tapi dia dari close friend. Banyak kasus muncul dari close friend. Itu yang lihat berapa memang close friend? Orang itu punya close friend, gak mungkin banyak. Kalau dia punya close friend 1000, namanya bikin akun baru itu. Ya. Close friend itu paling 10, misalnya 5 dan seterusnya. Misalnya dia bikin close friend. Bayangkan kalau ternyata dari close friend yang dia punya itu tersebar keburukannya kepada publik. Sekarang orang merasa aman dari close friend itu. Bahkan saya tahu beberapa kasus, banyak para akhwat, para perempuan itu berani posting membuka aurat di close friend mereka. Gak apa-apa kan Ustadz yang lihat cewek doang. Antum pikir orang-orang Instagram tidak bisa lihat itu. Tidak bisa lihat bagaimana orang-orang membuka aurat di situ. Semua bisa diakses. Dan antum pikir orang-orang yang jadi close friend itu amanah untuk tidak menyebarkannya. Bahaya itu. Close friend itu justru tidak amanah. Kan saya bilang tadi betapa banyak kasus dimulai dari close friend. Maka jangan main-main soal ini. Karena dari sini kita akan bahas poin-poin bagaimana Allah memberikan kita rambu-rambu agar tidak terjatuh pada kutukan-kutukan ini. Kita sebutkan ayatnya.
Dan ini akan kita tadabburi. Allah berfirman, ayatnya panjang di surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Di dua ayat ini pembahasan kutukan ketikan akan dibahas. Jadi kita tadabburi dua ayat ini sehingga kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ketikan yang menyebab kita jadi kena keburukannya. Jadi yang saya maksud kutukan itu berarti dari ketikan kita mendapatkan keburukan. Kita mendapatkan dosa, kita mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut kutukan. Al-bu'du an rahmatillah. Keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Asa ay yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa' asa ay yakunna khairan minhunna. Lihat bagaimana Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian sekelompok kalian laki-laki itu julid kepada kelompok laki-laki lain. Karena boleh jadi yang dijulitin lebih baik daripada yang menjulit. Begitu juga kalian wahai para perempuan, jangan kalian suka menjulit kepada kelompok perempuan lainnya, karena sejatinya boleh jadi yang dijulitin lebih baik daripada yang menjulit. Kenapa saya bilang pakai bahasa julid? Karena mungkin orang lebih kenal julid dibandingkan mencela. Dan orang menganggap julid itu bukan cela, padahal itu bagian dari celaan. Kenapa ayat ini membahas tentang la yaskhar, jangan menjelek-jelekkan. Betapa banyak sosial media sekarang main jelek-jelekan, main jatuh-jatuhin orang lain. Dan dia anggap itu biasa aja. Sekarang gini, body shaming itu boleh apa enggak? Kalau cowok ke cewek body shaming boleh enggak? Cewek ke cowok boleh? Lebih banyak mana? Cowok yang bilang cewek jelek atau cewek yang bilang cowok jelek? Kasihan antum, kalah jumlah. Yang kalian lawan ini manusia yang tidak pernah salah. Gedung serbaguna jadi serba salah pokoknya. Salah antum. Kadang-kadang kenapa ayat ini dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan? Berarti tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa julid kepada lainnya. Perempuan juga julid kepada perempuan lainnya. Walaupun ini mungkin bagian dari sifat tabiat seorang perempuan ketika ngelihat keburukan orang tuh langsung bibirnya mencong kiri, mulutnya maju ke depan dan terucaplah kata-kata, lihat tuh. Ya, lihat tuh. Ini begini bentuknya, itu begini bentuknya. Pasti dia omongin. Apalagi jalan sama teman, tiba-tiba ada orang langsung julid dia. Ini orang begini, begitu, begini, begitu. Dibahas. Siapa yang tadi sebelum masuk ruangan ballroom ini ngomong kayak gitu juga ke orang lain? Belum, astagfirullah belum. Jadi poin pertama, ketikan yang bisa menjadi kutukan adalah saat ketikan kita berisi julid. Perkara julid ini besar di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan julid itu ketika kita mencela orang lain dengan keburukannya dan kita menganggap bahwasanya kita lebih baik darinya, itu julid. Sekarang orang bikin konten-konten parodi-parodi misalnya, nge-react misalnya dan lain-lain dengan tujuan dia ingin nyinyir si orang yang di-react itu, ini juga bermasalah. Berarti dia bisa menjadi kena kutukan dalam ketikannya sendiri. Betapa banyak orang sekarang bikin ketikan itu tajam-tajam itu. Menusuk orang secara tidak langsung. Bahkan yang dijulitin bukan hanya orang biasa, namun para ulama dijulitin. Ustadz digosipin. Ih, Masya Allah tuh Ustadz istri udah 3 kan gitu. Ngapain dibahas? Ngapain dibahas? Nikahnya sama ini lagi. Ternyata orang-orang menjuliti Ustadz itu udah biasa di zaman sekarang. Kalau menjuliti orang biasa saja nggak boleh, apalagi ulama dijuliti. Dia julid kepada orang yang mengajarkan ilmu kepadanya. Walaiyazubillah. Apalagi kadang-kadang keburukannya gitu. Ustadz tuh, nih ada kajian misalnya, keluar dari kajian dia bilang, lu lihat gak sih? Tadi Ustadz pecinya miring tau gak lu gitu. Gue gak fokus kajian tuh Ustadz miring pecinya, pengen banget gue benerin katanya. Ngapain? Nah, ngapain tuh? Ngapain sampai kayak gitu-gitu dibahas gitu? Lu tadi ngeliat gak yang jilbab pink? Banyak, yang mana? Arah Jarum 9. Astaghfirullahaladzim. Lihat bagaimana julidnya kita. Di kajian pun tidak lepas dari kejulitan ini. Bahkan kajian bisa jadi majelis julid. Rahimakumullah. Bayangin itu. Makanya kadang-kadang Ustadz bilang gini, julidin julidat. Rahimakumullah. Kaum julid sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu.
Kan isinya julid semua, subhanallah. Allah udah bilang, la yaskhar qaum min qaum asa yakunu khairan minhum. Tolong kamu jangan berani menjelek-jelekan orang lain. Boleh jadi yang jelek-jelekan lebih baik daripada kamu sendiri. Ketika kamu bilang orang itu dengan kejelekannya, boleh jadi kejelekan itu lebih parah pada diri kita. Diam aja, fokus diam. Memang secara tabiat kita harus menahan lisan kita ketika kita terlalu refleks mengucapkannya. Tahan. Berat Ustaz, tahan. Pencet bibirnya, jangan ngomong ya Allah. Kadang-kadang dia sampai gini, dia duluan ya Allah. Dia duluan ya Allah. Lihat itu terjadi di postingan-postingan sekarang itu. Ustaz saya tadinya gak mau ngehujat Ustaz, tapi dia duluan. Apa maksudnya dia duluan? Kita harus menahan diri kita, tidak boleh menjulit kepada orang lain. Karena julid seperti ini itu bisa membuat kita jatuh pada mencela saudara kita sendiri. Kaidah umumnya adalah saudara kita tidak boleh mendapatkan hal yang tidak nyaman dari kita, baik lisan atau perbuatan kita. Ketikan sekarang orang gampang banget itu ngata-ngatain. Mudah sekali bagi kita ngata-ngatain orang pakai ketikan, apalagi pakai fake account, pakai second account dan seterusnya. Mudah ngata-ngatain orang. Saya pribadi itu sering merasakan seperti itu ketika mereka julid dengan isi konten kita. Rata-rata karena mereka itu benci sama kita, bukan karena tujuan-tujuan yang lain. Dari awal dia udah gak suka sama kita. Apapun konten kita, dia dari awal gak suka sama kita. Nah yang seperti ini gak usah kita gubris, biasa aja. Kadang-kadang kita ini terlalu memikirkan hujatan-hujatan di dunia maya sampai lupa betapa banyak kurangnya kita di dunia nyata. Kalau misalnya foto di komen jelek itu kepikirannya 2 hari 2 malam. Tapi kalau secara nyata ditegor, lu sholat malas banget sih gitu. Itu gak kepikiran. Padahal itu lebih parah daripada yang pertama itu. Jadi kalau ada orang yang menegur kita secara langsung harusnya lebih tajam dibandingkan sosial media. Tapi sekarang kebalikannya, orang dihujat di sosial media, dia bisa datang ke psikolog tuh. Stres dia. Dia bisa curhat ke ustadz. Ada jamaah misalnya, ustadz saya mau cerita. Dia bilang, saya di sosial media dihujat Ustaz. Padahal konten saya baik-baik semua Ustaz. Konten-konten islami, positif. Pokoknya insya Allah bermanfaat untuk umat deh Ustaz gitu. Dia bilang, kenapa saya tetap dihujat? Maka jawabannya simpel. Kenapa kamu pikirin? Kenapa kita harus pikirin? Lanjutkan apa yang menjadi visi baik kita. Dan gak usah pikirin orang-orang yang komentar-komentar gak benar gitu. Lupakan itu. Dan kalau misalnya kita paham kaidah ini, bahwa ketika julid itu bisa berimpact buruk kepada kita karena kita lebih buruk daripada yang kita julidkan, maka kita nggak akan melakukan itu. Contoh, hai para ibu-ibu sekalian, betapa banyak orang-orang yang mencela tentang kasus misalnya ani-ani, pelakor dan lain-lain. Kita kata-katain orangnya, kita cela-cela fisiknya, kita buat viral dia, buat parodi dia dan seterusnya. Kita kata-katain. Apakah kita sudah ada di posisi merasa lebih baik daripada orang yang kita kata-katain itu? Karena kadang-kadang dosa kita jauh lebih banyak daripada mereka yang kita katain berdosa itu. Kadang-kadang kita tidak pernah sadar diri dengan posisi ini gitu. Kalau pengen julid, ini tips dari saya, boleh julid, tapi julid ke orang yang di depan cermin. Begitu cermin, lu jelek dah gitu. Lu kok orangnya mulutnya tajam banget misalnya gitu. Katain diri sendiri di kaca biar sadar. Karena kadang-kadang kita gak pernah julid pada diri kita sendiri padahal keburukannya tuh berlimpah. Full topping. Ya. Keburukan kita nih full topping tapi kita gak pernah sadar tuh. Wal'iyadzubillah. Tapi ketika orang jilbabnya miring dikit aja, kita gatelnya Masya Allah. Itu kita. Padahal jilbab kita bukan miring lagi. Wah udah berantakan, tapi ketika orang seperti itu buruknya sedikit langsung dikomentar. Nah ini bisa menjadi kutukan, wahai para julidin julidat rahimakumullah. Para jamaah yang julid, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua adalah Allah berfirman, la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian itu mencela diri kalian sendiri di hadapan orang lain. Kadang-kadang ketikan-ketikan kita itu memang tidak mencela orang lain, tapi menjatuhkan atau merendahkan diri kita sendiri. Dan itu gak boleh juga dalam syariat. Maka dalam syariat itu, satu-satunya yang boleh kita rendah diri itu hanya kepada Allah. Kepada yang lainnya hanya rendah hati, bukan rendah diri. Jadi poin yang kedua adalah, wala talmizu anfusakum. Jangan menjatuhkan
harga diri. Harga diri ini jangan sampai kita jatuhkan gara-gara ketikan yang kita lakukan. Gara-gara postingan yang kita lakukan. Sekarang banyak orang bikin parodi-parodi itu, dia pikir itu tidak menjatuhkan harga dirinya. Padahal itu bisa membuat dia itu nampak hina gara-gara dia melakukan itu. Ana kemarin baru muncul postingan tentang ibu-ibu yang sering nanya di kajian itu ya, mungkin sering lewat juga di antum tuh. Dia nanya-nanya misal di kajian terus ngejelek-jelekin. Dia memparodikan ibu-ibu yang kayak gitu di kajian gitu. Jadi dia ngejelek-jelekin orang lain, dia bikin parodi kelakuannya seperti itu. Dan ini menjatuhkan harga diri dia sebenarnya. Ketika dia ingin menjatuhkan harga diri orang lain dalam hal itu, sebenarnya dia sedang menjatuhkan harga diri dia dengan melakukan itu gitu. Ya. Maka yang seperti ini tolonglah jangan sampai kita praktekkan dalam diri kita. Melalui postingan-postingan kita itu jangan selalu berusaha menjatuhkan harga diri orang padahal kita sedang menjatuhkan harga diri kita sendiri. Kayak ngata-ngatain orang itu sebenarnya menjatuhkan harga diri kita sendiri. Sebab kita akan dikatain balik nantinya. Apalagi hal-hal seperti ini terjadi di zaman sekarang dengan begitu cepatnya. Kolom-kolom komentar itu menjadi ladang ini semua gitu. Saya kadang-kadang kalau posting tuh pengennya nutup komentar sebenarnya. Tapi kalau nutup komentar disangkain banyak kasus. Nah, orang-orang banyak kasus tutup komentar kan gitu ya. Padahal sebenarnya itu menutup akses orang berbuat dosa. Kadang-kadang orang itu jadi ladang dosa di postingan orang. Postingan kita apa, yang komentar di bawahnya berdebat soal apa. Ini yang seperti ini tentu menjadi kutukan bagi orang yang buat postingan dan orang yang komentar-komentar gak jelas. Coba bisa bayangkan betapa banyak dosanya akun-akun gosip di sosial media itu. Betapa dosanya admin-admin turah di sosial media. Bayangkan, apa yang dilakukan menjatuhkan begitu banyak harga diri orang lain dan dia tidak sadar dia sedang menjatuhkan harga dirinya. Dia sedang menjatuhkan harga dirinya sendiri. Wala talmizu anfusakum. Dan berikutnya Allah bilang apa? Wala tanabazu bil alqab. Jangan, ini penting wahai anak muda. Yang ketiga penting, yaitu jangan memanggil orang lain dengan panggilan buruk. Siapa di sini yang manggil temannya dengan ukuran badannya? Ya? Dipanggil temannya pakai ukuran badannya. Fusok gitu. Dipanggil sama dia. Astaghfirullahaladzim. Sampai orang dipanggil itu dikenal dengan panggilan celaan buruknya. Ini refleksi diri ya. Kita pasti punya teman yang kita ingat panggilannya. Panggilan jeleknya ini. Bukan nama aslinya. Sampai kita lupa nama aslinya. Kita ingat panggilan jeleknya. Sebutlah kita punya teman namanya Ceking. Ya. Sampai sekarang kita udah punya anak. Kita ingat nama dia Ceking. Lupa nama aslinya. Lihat panggilan buruk. Dan sosial media bukan lagi berisi tentang panggilan buruk, tapi benar-benar menghancurkan nama baik orang. Kasus-kasus banyak orang sampai ngata-ngatainnya itu habis tuh, diulik semua keburukannya itu, dikata-katain semuanya. Dipanggil dengan panggilan yang buruk. Wala'iyatubillah. Saya nggak mau ngasih contoh lah, takut dipakai panggilan buruk itu gitu. Ini nggak boleh kita praktekkan dari lisan kita. Tidak boleh terbiasa dengan perkataan demikian. Siapapun itu. Jangan sampai kita berani menjulit apapun sebabnya. Ustadz dia salah Ustadz dia begini. Lupakan kesalahan dia. Kalau kita ikut nyemplung kita juga salah bersama dia. Jadi tahan diri kita agar tidak ikut-ikutan sama keburukan orang lain. Termasuk jangan panggil-panggil dengan keburukan panggilan orang lain. Ada yang teman dipanggil dengan panggilan buruk, udah panggil namanya. Jangan lagi menggunakan panggilan-panggilan buruk tersebut. Apa contoh panggilan buruk yang sering terjadi di circle pertemanan kita? Apa misalnya? Gembul. Apalagi? Gendut, tembem. Ini kan ukuran semua ya maksudnya. Coba yang lain, apalagi selain itu? Keling. Banyak mbak temannya ya mbak ya. Temannya banyak kayaknya. Ini si keling, si gendut, si ini dipanggil semua itu. Dan ini bukan identitas seorang muslim. Ya, bahkan kadang-kadang kontak mereka di WhatsApp kita sama namanya, si gendut gitu. Si gembul, nggak boleh. Tidak boleh seperti itu. Ya, ini bagian dari bagaimana Allah akan mengutuk kita dengan apa yang kita ketik itu, kita lakukan di sosial media. Ketika kita ngata-ngatain orang dengan panggilan yang buruk. Ada beberapa panggilan yang ramai mungkin sekarang ini, tapi saya tidak mau bahas. Pesan saya satu, konsep Islam
tidak pernah mencela atau menyebut buruk saudaranya yang lain. Tidak boleh, dan Islam itu tidak mengajarkan itu semua. Apapun sebabnya, baik dia pezina, pemaksiat, koruptor dan lain-lain, dia tidak punya hak mendapatkan keburukan dari kita. Satu-satunya yang berhak menghakimi dan hukumi dia adalah Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah Allah SWT tutup dulu ayat ini. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah kefasikan setelah beriman. Jadi yang paling buruk adalah orang yang fasik setelah dia beriman. Pernah ada satu masalah yang dikaji bahwa betapa banyak generasi sekarang itu pulang ngaji lanjut maksiat. Pulang ngaji lanjut maksiat. Jadi dia pulang dari kajian lanjut datang ke klub misalnya. Banyak yang seperti itu, misalnya seperti itu. Nah ini adalah seburuk-buruk panggilan adalah tatkala Allah sudah panggil untuk beriman, dia malah melakukan kefasikan setelahnya. Ini masih masuk nomor 3 ya. Ini masih kaitan dengan seburuk-buruk panggilan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di situ. Sekarang kita masuk yang ayat berikutnya. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang belum bertobat dari ketiga ini, lihat, barang siapa yang belum bertobat dari ketiga ini, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Berarti 3 ini dosa besar. Berarti 3 ini adalah dosa besar. Kita harus hati-hati. Bukan dosa yang kecil. Karena Allah suruh kita bertobat dari dosa-dosa ini. Lihat, julid itu bukan dosa besar. Bukan dosa kecil. Sampai misalnya kita katakan, namanya juga perempuan, Ustadz, maklumilah. Gak bisa dimaklumi. Gak bisa dimaklumi. Karena ini dosa besar. Ya, jadi jangan sampai kita memaklumi kemaksiatan dengan kata-kata namanya juga. Ya, karena ini semua harus kita saling ingatkan satu sama lain. Ayat berikutnya di ayat ke-12. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya adalah ini di halaman berikutnya, posisi sebelah kanan bagian atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian prasangka buruk. Jadi di antara keburukan ketikan kita adalah su'udzon atau netting, negative thinking, su'udzon. Su'udzon kita terjadi di sosial media yang membuat kita pada akhirnya berkomentar. Kalau tidak su'udzon, kita nggak mungkin komentar buruk. Awalnya pasti kita akan su'udzon kepada orang yang memposting itu, lalu kita komentar buruk. Maka tinggalkan su'udzon, bahkan tinggalkan prasangka sedikit apapun agar kita tidak jatuh pada keburukan berprasangka. Contoh misalnya ada teman yang tiba-tiba posting pakai hijab padahal selama ini gak pernah pakai hijab. Orang akan komen apa? Sok solehah lo, sok alim lo, lagi ngincer laki-laki kan lo gitu. Iya gak? Lagi ta'aruf sama ustadz kan lo gitu. Kurang ajar ustadz juga yang di bawah itu. Komen-komen begitu misalnya. Dia suudzon, padahal orang itu ingin memperbaiki kualitas dirinya. Kita tiba-tiba ngeliat orang posting dengan postingan yang baik, nasihat-nasihat, terus kita suudzon sama dia. Kok tiba-tiba jadi soleh begini misalnya gitu. Nah suudzon kita ini menghasilkan ketikan-ketikan buruk yang pada akhirnya ketikan itu jadi dosa buat kita. Tolong tahan diri kita dari berprasangka buruk kepada siapapun, dari postingan ataupun orangnya langsung. Ustadz saya punya teman postingannya alim banget Ustadz, tapi aslinya Allahu Akbar. Aslinya hancur. Aslinya pemaksiat, aslinya begini, tapi postingannya itu dakwah Ustaz. Biarin dia posting apapun, itu di hadapan Allah SWT tanggung jawabnya. Gak perlu suudzon gitu. Gak perlu suudzon. Jadi kita tuh jangan sampai jadi generasi-generasi yang selalu mengedepankan prasangka buruk kita di dalam berkomentar dan posting sesuatu. Kadang-kadang memang ada kasus-kasus tertentu yang orang itu negative thinking, terus tiba-tiba viral, jadi beneran buruk kesannya. Padahal awalnya cuma prasangka aja. Kecurigaan-kecurigaan itu muncul membuat orang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Wal'iyadzubillah. Maka hati-hati dengan suudzon ini. Allah sudah kasih tahu, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Mayoritas dari prasangka adalah dosa. Jangan terlalu overthinking. Jangan kebanyakan mikir ini dan itu. Ya cukup kita berpositive thinking terhadap semua yang ada. Ya jangan terlalu kita mempermasalahkan perkara-perkara yang di luar dari kemampuan kita. Berikutnya yang kelima, adab juga adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan suka posting ghibah. Ini poin yang akan panjang.
Yang kelima, di antara ketikan yang membuat kita jadi terkutuk adalah ghibah. Atau nama lainnya gosip. Atau nama lainnya apa? Apa nama lain selain ghibah, gosip? Apa berikutnya? Nama-nama lain lah terserah, nyinyir dan lain-lain dan seterusnya. Lupakan nama-nama itu. Ya, jadi jangan sampai ketikan kita itu berisi ghibah. Apa itu ghibah? Rumpi nama lainnya lagi. Masya Allah, ada lagi? Saya jadi dapat kosakata baru nih. Oh ternyata ghibah itu rumpi dan seterusnya. Apa lagi? Jadi ini jangan sampai ghibah, rumpi, gosip dan lain-lain ini ada di postingan kita. Apa itu ghibah? Ustadz, ghibah itu ngomongin orang, orangnya nggak ada. Kalau orangnya ada bukan ghibah namanya. Banyak orang terjemahin begitu. Kalau orangnya ada itu bukan ghibah. Makanya kita kalau ngobrol omongin orang di depan kita aja, kan orangnya ada. Bukan ghibah. Ini definisi keliru. Kata Nabi SAW, Nabi pernah tanya kepada sahabatnya, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah? Kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah? Para sahabat jawab apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Ketika kita menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudara kita. Atau ketika kita menyebutkan keburukan saudara kita. Disebut gak oleh Nabi orangnya ada, orangnya gak ada? Ada gak ada namanya ghibah. Zikruka akhaka bima yakrah. Tatkala kita menyebutkan keburukan saudara kita atau menyebutkan sesuatu yang saudara kita gak suka dengan apa yang kita sebutkan itu. Kita jelek-jelekan dia. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Qil ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Ya Rasul, bagaimana kalau yang saya omongin ini fakta? Memang ada pada dirinya gitu. Ini kan seringnya gosip tuh gitu ya. Ini gue bukannya ngomongin orang nih gitu. Ini mukadimah gitu. Ini gue bukan ngomongin orang nih. Lu tahu si Iqbal? Nah, Iqbal kan orang. Iqbal orang loh, bukan serangga dia. Maaf yang nama Iqbal ya, ini bercanda aja, contoh aja nih. Jadi ketika kita bisa bilang seperti itu, ini gue bukannya ngomongin orang, tapi ini gue beneran lihat pakai mata kepala gue sendiri gitu. Tapi ini beneran fakta. Ini termasuk apa? Ghibah. Kalau fakta namanya ghibah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? In kana fihi faqad tabtahu. Kalau yang kamu omongin ada pada saudara kamu, itu fakta, itu ghibah namanya. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Kalau yang kamu omongin gak ada pada diri yang kamu omongin itu, bukan fakta, itu namanya fitnah. Dua-duanya gak boleh. Kita omongin yang benar nggak boleh, omongin yang nggak benar juga nggak boleh. Selama itu termasuk keburukan orang lain. Termasuk keburukan orang lain, baik orang itu tahu nggak tahu, fakta atau tidak fakta, itu namanya ghibah. Kalau tidak fakta lebih bahaya, itu namanya fitnah. Makanya saya bilang tadi bagaimana dosanya, bagaimana kutukannya admin-admin gosip ini. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman public figure, tolong lah ya, jangan jadi presenter gosip ya. Kak Melia, Kak Aiman janganlah jadi presenter gosip ya. Ini saya titip pesan secara pribadi, saya peduli sama antum sebagai public figure ini. Janganlah kita jadi presenter gosip. Karena memang dosanya kita kebagian ini. Saya gak mungkin ngomong kayak gini kalau saya gak peduli gitu. Karena jadi presenter seperti itu dia bisa jadi bumerang buat dia. Dia sedang menjelekkan keburukan orang lain dan dia bisa kena pada dirinya sendiri. Keburukan itu dia bisa kena dosanya. Mungkin niatnya dia pengen menyampaikan memang keburukan yang terjadi. Contoh misalnya kasus perceraian rumah tangga orang. Dia sampaikan, dia ceritakan, kan termasuk ghibah. Walaupun fakta. Apalagi yang kita omongin, dia gak ada di situ, gak tahu, lebih parah dosanya. Apalagi kalau yang kita omongin bukan fakta. Rata-rata gosip itu bukan fakta loh. Persentase gosip itu 80% tidak fakta. Berarti dia ngomongin apa yang belum menjadi kebenaran. Kan bahaya itu. Itu jatuhnya fitnah. Dan fitnah ini kejam. Rasul SAW itu pernah terkena kejadian fitnah ini. Ketika mungkin kisah kita kenal tentang hadisatul ifki. Tentang bagaimana fitnah kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana fitnah itu begitu kejam. Rasul pada awalnya itu percaya, ragu itu. Sampai gara-gara semua orang membicarakan itu ragu dengan faktanya. Sampai Allah yang kabarkan langsung bahwasanya istri kamu ini suci. Dia tidak melakukan yang demikian. Tapi memang karena secara kasat mata dan secara orang-orang ngomongin itu seolah-olah jadi fakta. Betapa banyak gosip zaman sekarang yang viral dan ternyata itu bukan fakta.
Berarti itu bukan ghibah, tapi itu fitnah. Belakangan kasus-kasus yang viral, ya misalnya kasus-kasus orang-orang yang rumahnya dijarah, kan gitu ya. Nanti orang diulik-ulik, dicari-cari kesalahannya, dilihat foto-fotonya di masa lalu, dicari-cari file-file lamanya, dia dulu sebagai ini, diposting. Antum pikir itu tidak dosa? Gak apa-apa Ustadz, dia salah, antum juga salah. Kita juga salah karena kita posting keburukan orang lain. Makanya jangan sampai, dosa ini kata Nabi SAW yang namanya dosa itu mahaka fi nafsik. Jadi perkara dosa itu yang kita itu gelisah itu dengarnya gitu. Kita nggak mau omongan ini sampai kepada orang. Wa karihta an yattali'a alaihin nas kata Nabi. Dosa itu adalah kamu itu ngerasa kayaknya nggak suka kalau orang ngomongin itu. Itu dosa. Kita diomongin orang kita nggak suka, itu dosa. Itu bagian dari kejadian kita zaman sekarang. Seolah-olah rumpi itu syar'i. Karena yang ngomong adalah anak-anak pengajian. Seolah ngerumpi itu boleh karena yang ngelakuin ustadznya. Padahal nggak boleh. Seolah-olah jadi boleh. Padahal ghibah seperti itu dilarang. Dan kalau postingan kita isinya ghibah, dari sekarang hapus semuanya. Pernah komen di salah satu akun lambe, hapus. Hapus. Pakai mic dong ngomongnya. Sama, perkara-perkara like dan seterusnya nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika dihisab Allah tanya, "Kamu pernah like postingan ini tanggal sekian sekian sekian?" Nah, lo jawabnya gimana tuh? "Kamu pernah ngikut ngatain ini kan tahun 1947?" Udah lama gitu kejadian. Tapi itu akan diungkit dan semua akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tanggung jawab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Pendengaran, hati, pandangan, semua perkataan kita, semua akan diminta bertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sedikit pun kata yang terucap dari lisan kita posting, kita ketik kecuali udah dicatat itu. Sudah jadikan catatan, jadi amal baik atau amal buruk semuanya. Sekarang orang parodi ini tuh kesannya boleh lucu-lucu dengan cara bohong itu. Gak boleh, wahai para influencer, public figure yang suka parodiin, padahal itu bukan fakta, dosa, hapus. Sebelum jejak digital susah dihapus. Sebelum itu berlanjut begitu jauh, hapus. Kalau kita nggak tahu apa-apa, pakai konsep ini. Posting yang baik atau diam. Sampai sini paham? Posting yang baik atau diam. Ketik yang baik atau diam. Kita berusaha untuk memposting yang baik kalau nggak diam. Yang lagi viral kita nggak bisa posting yang baik, diam. Nggak usah ikut campur lah, kita nggak tahu masalahnya, tiba-tiba ikut-ikutan aja FOMO gitu, posting. Ya, jadi jangan ikut-ikutan, karena itu bisa menjerumuskan kita ketika kita salah. Dan ini berbahaya. Nah, ini harapannya dari kajian setelah ini, kita lebih berhati-hati main sosial media. Sebab sosial media ini bisa menjerumuskan kita bukan hanya soal kesengsaraan dunia, namun kesengsaraan akhirat bernama neraka. Dan itu bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Gara-gara kita asal-asalan, apalagi jatuh pada perkara ghibah ini. Dan perkara ghibah sekarang halus banget Masya Allah. Halus, tadi mukaddimahnya enak banget, bukannya ngomongin orang, itu halus tuh. Berikutnya, jangan bilang siapa-siapa ya, nah itu halus. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini cuma lu doang yang gue kasih tahu nih. Lu jangan ngasih tahu orang lain lagi. Nah ini mukaddimah yang halus gitu. Ini yang namanya talbis iblis. Ini yang disebut sebagai talbis iblis, tipu daya iblis. Ini yang menyebabkan Hawa, istrinya Adam, terkena tipuan itu. Pada akhirnya dia makan buah tersebut dan kedua-duanya dikeluarkan dari surga ke dunia. Talbis iblis itu bahaya. Bagaimana iblis membisikkan kita dengan kata-kata yang begitu sopan, dengan kata-kata yang dibalut begitu syar'i. Jadi seolah-olah diperbolehkan, padahal itu termasuk dosa. Makanya di antara tugasnya syaitan, job desk-nya syaitan adalah wazayyana a'malakum. Mereka menghias amalan kalian. Jadi yang tadinya buruk itu dihias jadi baik. Yang tadinya maksiat dihias jadi seolah-olah taat. Itu begitu gayanya iblis. Jadi kalau ada orang mukaddimah, misalnya kita lagi nongkrong, lagi ngobrol-ngobrol, dia bilang gini, ini bukan yang ngomongin orang. Langsung pergi. Ini cara terbaik begitu. Langsung pergi. Kadang-kadang kita itu memang kupingnya ini butuh asupan juga itu. Nggak didengar gatel, dengar dosa, serba salah ini Ustaz. Kayak gitu ya kasusnya. Bahkan beberapa tongkrongan itu sudah ada divisi-divisinya.
divisi Hammalatal Hatab, pembawa kabar kompor gas ini. Disebut Hammalatal Hatab ya. Sumbu dia. Dia begitu datang itu pasti ada kabar baru. Ya. Ada lagi yang namanya ngompor-ngomporin. Ngompor-ngomporin kalau gibah itu nggak apa-apa. Karena kata dia ini bukan ngomongin orang. Nah ini kompornya. Berikutnya ada si syar'i yang kena syubhat. Dia syar'i, dia tahu gibah nggak boleh. Dia bilang gini, udah jangan gibah-gibahin orang. Tapi emang gimana sih kejadiannya? Itu dia. Itu dia, masuk dia. Nah ini si syar'i yang kena syubhat. Dia kena bisikan itu. Tadinya dia bilang, weh nggak boleh bro, dosa itu gibah bro. Tapi bener juga sih gue lihat kemarin. Nah itu gibah. Masuk dia. Yang berikutnya ada si paling nggak peduli sama sekitar. Tapi ketika nyeletuk dapat fakta baru. Dia lagi main game santai. Lah ngomongin orang dia nggak ikut santai. Begitu ngomong, kemarin gue lihat lo beneran dia kayak gitu. Fakta yang terucap dari dia. Dan di circle obrolan laki-laki dan perempuan secara persentase. Kalau laki-laki dari jam 7 sampai jam 9 itu ngobrolin bola. Dari jam 9 sampai jam 12 ngobrolin cewek. Dari jam 12 sampai subuh ngobrolin fikih. Dia bahas ilmu syar'i jadi ustadz di tongkrongannya itu. Dia bahas fakta ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Ngobrolin agama di atas jam 12. Itu laki-laki begitu. Antum lihat laki-laki itu di sana ngangguk-ngangguk gitu. Betul, kita begitu setiap hari. Betul. Valid. Karena obrolannya itu. Kalau perempuan dari jam 9 sampai jam 2 pagi antara A, B, C, D, E, F, G, H, I yang Z belum semua disebut. Sehingga kajian di pertemuan itu ketika dia subhanakallahumma wa bihamdika dari pertemuan itu begitu banyak dosanya itu. Dosa yang Allah Subhanahu wa taala harus hapuskan itu gara-gara kelakuan kita di majelis. Makanya kenapa dalam majelis ketika tutup majelis harus doa subhanakallahumma wa bihamdika. Karena memang itu doa untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Tapi pernah nggak abis ngegosip tiba-tiba ayo kita tutup doa kafaratul majelis? Gak ada. Mana ada. Berarti mulai besok Ustadz saya akan gosip ditutup pakai doa kafaratul majelis. Emang talbis iblis ini. Talbis iblis ini namanya. Makanya teman-teman sekalian perkara gosip ini terasa halus, ringan padahal. Makanya tadi kenapa saya bilang bahkan acara-acara gosip dan lain-lain itu dianggap lumrah gitu. Padahal itu nggak boleh. Kadang-kadang bulan Ramadan bagus sudah nggak ngelakuin maksiat, bagus sudah nggak ngomong kotor, bagus sudah nggak ngerumpi di luar sama tetangga. Dia nonton acara gosip. Sama, sayang sekali gitu. Kadang-kadang kita itu bermudah-mudahan dengan hal-hal seperti ini. Jadi teman-teman yang Instagramnya, yang TikToknya follow akun-akun gosip, unfollow. Gerakan unfollow akun gosip, hashtag. Ya. Gerakan unfollow akun gosip. Lakukan gerakan ini supaya selamat dari dosa. Kenapa? Kadang-kala kita tadi nggak mau gosip, si syar'i yang kena syubhat tadi itu. Kita karena kok seru juga beritanya, dilihat. Ternyata akhirnya terjun. Ini bahaya tentang perkara gosip. Lanjut. Ayat ini wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Lihat ancaman dari Allah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian suka makan bangkai daging saudara kalian sendiri? Fakarihtumu, pasti kalian akan sangat jijik. Jadi kita kalau nongkrong di kafe, kan di menu tuh ada tuh menu daging yang enak buat dimakan. Kenapa harus bangkai daging saudara kita sendiri yang kita konsumsi gitu? Karena gibah itu perumpamaannya seperti orang yang memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Bukan cuma daging, tapi bangkainya. Begitu menjijikannya. Jadi ketika ada teman kita yang gosip, kita bilang, lu suka bangkai gitu. Langsung kita berhenti di situ. Kita bilang stop, jangan ngomongin orang. Kita ngomongin yang lain. Ya udah kalau gitu kita nggak gosipin orang, kita gosipin setan sebelah aja gimana gitu. Kita gosipin setan. Sama, itu termasuk gibah yang nggak boleh juga kita lakukan. Jadi kalau nongkrong tuh ngomongin apa Ustadz? Kalau gibah nggak boleh. Kalau kita ngomongin orang nggak boleh, ngomongin apa? Iya, kalau nggak ada yang diomongin ngapain nongkrong kan gitu. Kalau ada yang penting bisa diomongin, silahkan. Kalau tidak maka jangan dilanjutkan. Ini perkara gibah ini berat hukumnya. Dan sampai di sini poin ketikan kita bisa menjadi kutukan. Lihat 5 poin ini. Julid. Yang kedua, jangan menjatuhkan harga diri sendiri. Bikin konten-konten yang menjatuhkan harga diri itu nggak boleh. Berikutnya, jangan memanggil orang lain dengan panggilan buruk. Kita kata-katain, kita sematkan panggilan buruk itu nggak boleh. Berikutnya, suudzon atau negative thinking. Saya titip pesan ya. Coba jadi orang yang selalu memberikan uzur kepada orang lain. Memberikan uzur. Jadi kalau ada orang lain melakukan apa, kita udah maafin dia duluan karena uzur kita itu.
Jangan terlalu julid. Karena memberikan uzur itu sikap seorang muslim. Terakhir adalah gibah. Dan ini poin puncaknya. Makanya Allah SWT menyebutkan di akhir dengan ancamannya. Sampai Allah tutup, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Hati-hati sosial media kita, kalau kita gunakan untuk hal-hal yang demikian, kita akan terjatuh pada dosa-dosa setiap harinya. Apa yang kita follow, itu akan muncul di timeline kita. Bahkan sekarang, apa yang tidak kita follow, akan selalu muncul sebagai suggest for you. Direkomendasikan untuk Anda. Padahal kita nggak follow, tapi postingannya muncul. Sosial media kejam sekarang ke kita. Kita scroll yang tadinya nggak kita follow, tiba-tiba keluar yang nggak jelas itu. Padahal bukan maunya kita nggak pernah tonton itu, dimunculkan, dibuat FYP yang buruk-buruk itu. Tapi kalau ceramah-ceramah yang baik, nggak FYP, nggak muncul. Sekalinya muncul, langsung di scroll. Sampai sekarang influencer dakwah punya kata-kata, stop, jangan scroll dulu gitu. Saking takutnya di scroll sama antum itu. Karena dia tahu pasti nggak akan didengerin nasihat-nasihat itu. Kadang-kadang FYP itu halal nggak guna. Yang pada akhirnya kita scroll halal itu habis untuk siang sia-sia gitu. Dan yang kita posting sesuai dengan apa yang kita tonton gitu. Kita akan posting apa yang kita tonton. Makanya biasanya orang-orang nyinyir karena follow akun-akun nyinyir. Karena dia terbiasa dengan itu. Akhirnya dia melakukan yang sama, melakukan keburukan yang sama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz. Ustadz, saya mau nanya tadi kalau misalnya kita pernah komen di akun gosip ya Ustadz, walaupun nge-like doang itu termasuk dosa jariah. Nah, itu gimana cara taubatnya Ustadz? Mungkin saya juga sering udah nge-like akun Lambe Tura. Sejujurnya saja Ustadz. Dan sama satu lagi satu hal. Banyak influencer yang memang dia mau menyuarakan suatu hal. Akhirnya dia membuat statement yang mengajak orang-orang itu membenci satu kaum. Nah, itu hukumnya seperti apa Ustadz? Ini penting nih. Bahwa kalau kita sudah melakukannya dan kita baru tahu hukumnya salah, bagaimana? Kita harus ngapain dan bagaimana cara taubatnya? Teman-teman harus paham ya, cara taubat dari menzolimi orang lain itu lebih berat daripada taubat ketika kita menzolimi diri kita dalam beribadah kepada Allah. Jadi zolim kepada manusia itu lebih susah taubatnya dibandingkan kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, mudah istighfar Allah ampuni. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa pagi dan malam. Kalian selalu melakukan dosa. Beristighfarlah kalian kepada aku akan ampuni dosa kalian karena aku mengampuni seluruh dosa. Lihat Allah begitu. Tapi kalau kita enggak, dosa kepada manusia beda. Ya ketika kita sakit hati, itu mungkin bisa 7 turunan ke bawah ikut sakit hati yang sama. Itu manusia begitu. Makanya kalau kita melakukan kesalahan dalam permasalahan hak-hak manusia, cara tobatnya adalah selain 3 syarat yang sama sebagaimana tobat dari maksiat. Menyesali, meninggalkan, bertekad, kan gitu ya. Tambah nomor yang keempat, meminta maaf. Meminta maaf sama orang yang sudah kita julid. Sama orang yang sudah kita fitnah, orang yang sudah kita gibahin, orang yang sudah kita jelek-jelekin. Hati-hati. Kalau misal kita pernah nge-like di komentar, cari komentar itu, kalau masih ketemu, hapus like-nya. Cabut. Jangan sampai ada like kita di situ. Ustadz udah nggak tahu kemana dia postingannya. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah yang ampuni gitu. Semoga Allah yang ampuni. Udah hilang entah kemana, apalagi tuh sekali lewat saya nggak tahu akun siapa, main like aja. Ya itulah kelakuan jari kita, emang terlalu aktif ya bunda ya jarinya ya. Bunda-bunda ini terlalu aktif gitu. Sama panda-panda juga apa namanya? Bunda dan panda ya kan. Bunda-bunda dan panda-panda sekalian. Aktif tuh jarinya. Kadang-kadang ringan bagi kita untuk asal-asal pencet itu. Walaupun kadang-kadang kita juga bahkan melakukan kesalahan itu tidak sengaja. Beda antara yang sengaja mencet dengan yang tidak sengaja mencet. Kadang-kadang secara tidak sadar begitu gitu. Apalagi udah punya anak kecil. HP kita dimainin sama dia, tiba-tiba ada aja nih pencet-pencet. Anak kejadian begitu juga gitu. Tiba-tiba saya komen di postingan mana gitu. Ternyata anak saya yang pegang HP, dia tiba-tiba mencet apa, komentar di akun orang. Akun orang udah komen lagi postingan saya itu. Saya bilang klarifikasinya gimana ini, yang mainin anak saya. Dia yang mainin itu, gimana dia scroll tiba-tiba dia pencet-pencet ke posting. Ini susah yang kayak gini-gini. Jadi tugas kita adalah berusaha hati-hati terhadap kesalahannya ini. Jangan sampai jari kita ini terlalu aktif untuk melakukan. Tadi kalau julid di komentar orang, kalau masih bisa buka komentarnya hapus. Kalau tidak, kita minta maaf kepada orangnya. Mohon maaf. Kadang-kadang banyak sekali kebohongan-kebohongan yang terjadi, ketika sudah tahu itu salah, kita nggak mau minta maaf. Padahal itu haknya nanti akan dituntut di akhirat.
Saya selalu melihat ya, berapa public figure yang dihujat itu, saya ngebayangin kalkulasi pahalanya begitu banyak. Kalau yang dia omongin itu ternyata tidak sesuai faktanya, bayangin pahala dia banyak nanti di akhirat. Karena dia akan kalkulasikan semua kesalahan orang menjadi pahala di akhirat. Betapa nikmatnya dia dihujat, nanti hasilnya dia mendapatkan pahala. Karena yang dia hujat itu mungkin tidak sesuai dengan fakta. Beberapa kasus berlebihan itu. Dia salah di satu sisi, tapi terlalu disalah-salahkan di sisi yang lain. Ini bahaya nih. Perkara-perkara yang kayak gini bahaya. Kita tidak boleh sembarang. Apalagi sebagai influencer tadi. Kenapa saya tadi tanya kenapa followers saya di atas 10 dan lain-lain. Bukan untuk ujub, bukan. Karena pengaruhnya begitu besar. Teman-teman posting satu postingan, lalu orang lain lihat, dia bisa ngikut. Sebut kita punya follower 10.000, kemungkinan ada yang ngikut itu 10%-nya saja, berapa? 1.000, 10%-nya 1.000 loh. Berarti kalau 1.000 orang ngikutin yang kita omongin dari postingan kita, kebayang dosanya kalau itu salah. Jadi kebayang ada influencer misalnya posting sesuatu yang masih hoax. Dia masih hoax, dia bukan fakta. Dia posting, followersnya ikut ngehujat dan ikut repost. Ternyata salah, maka si influencer inilah yang kena dosa duluan plus dosa jariahnya. Ini yang disebut sebagai dosa jariah di dalam sosial media. Dan dosa kan marketing juga sama gitu. Jadi sistemnya itu ngeliat, posting terus begitu. Sampai akhirnya sampai kepada semua orang dan orang memahami perkara yang mungkin tidak sesuai dengan faktanya. Berhati-hatilah. Asal posting itu bahaya. Maka kita harus sangat berhati-hati. Nanti terakhir mungkin kita akan bahas bagaimana adab-adab dalam bersosmed supaya bisa diarahkan. Tapi kalau kasusnya seperti ini, maka klarifikasi. Kita udah terlanjur melakukan kesalahan, klarifikasi. Mohon maaf saya salah kayak gini, jangan malu gitu. Tapi jangan dikit-dikit klarifikasi gitu. Semua postingan diklarifikasi gitu. Karena dia berarti salah mulu gitu. Harusnya dia klarifikasi sekali seumur hidupnya, jangan jatuh lagi ke lubang yang sama. Jadi buat teman-teman semua yang di sini nge-like tentang gosip-gosip dan celaan-celaan kepada orang, pulang kajian ini cek, cabut like-nya, hapus komentarnya dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang total. Dan definisi total itu jangan setengah-setengah. Kalau kita pernah nyinyir, minta maaf sama orang yang dinyinyir. Anda waktu itu pernah cerita ini juga di kajian sebelumnya. Ini kejadian yang selalu Anda ceritakan supaya orang-orang itu paham bahwa meminta maaf dari kejulitan dan gosip itu penting, teman-teman sekalian. Ada satu kejadian, saya waktu itu lagi di Masjid Nabawi. Dan lagi ada di satu kajian Ustadz berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi. Lagi duduk kajian ba'da maghrib. Tiba-tiba ada orang datang, masih muda, datang nemuin saya. Dia bilang gini, Fikri ya? Iya betul. Lo masih ingat gua enggak katanya? Lo masih ingat gua enggak? Saya bayang-bayang dulu siapa ini gitu. Saya terka-terka dulu ini siapa. Terus sampai akhirnya saya ingat dia adalah kakak kelas saya waktu di SMA. Oh ini kakak kelas saya waktu di SMA. Oh iya fulan gitu kan. Terus dia bilang gini, dia peluk saya gitu. Dia bilang gini, maafin gua ya. Dulu gua pas SMA itu sering ngegibahin lo. Sering ngata-ngatain lo. Sering ngejelek-jelekin lo di depan orang lain. Dan ternyata lo jadi kayak gini sekarang. Gue ngerasa bersalah atas semua kesalahan segala macam, gue pernah gibahin lo, ngejelek-jelekin dan segala macam. Gue minta maaf karena boleh jadi dosa ini bikin hidupnya itu jadi sulit gitu. Dia bilang gue minta maaf. Terus saya bilang apa? Saya aja udah lupa kamu pernah melakukan itu, bahkan saya nggak tahu kamu ngelakuin itu. Jadi saya nggak tahu kalau itu dosa kamu kepada saya. Saya tidak merasa terluka dengan apa yang kamu lakukan itu. Udah pasti saya maafkan karena saya nggak tahu tentang kejadian itu. Semoga Allah ampuni. Dia minta maaf langsung kepada saya. Terakhir dia bilang apa? Yang bikin gue nggak nyangka adalah kita ketemu di Masjid Nabawi. Kenapa gue harus minta maaf di Masjid Nabawi, kata dia. Kita gak pernah ketemu sekian lama, terus kita ketemu di Masjid Nabawi. Dan dia minta maaf. Maksud saya adalah poinnya di sini dari kisah ini adalah, pernahkah kita minta maaf kepada orang yang pernah kita gibahin? Pernahkah kita minta maaf kepada orang yang sering kita katain? Dulu bahkan orang itu gak tahu. Tapi dia tahu esensi dosa itu penting dan akan dihisab nanti di akhirat, dia minta maaf. Saya gak tahu dia ngelakuin itu. Tapi dia minta maaf. Ini esensi yang sangat luar biasa yang harus mungkin orang-orang tahu tentang ini. Jadi setelah ini kalau ada yang minta maaf ke kita, dia pernah gibahin kita, jangan diledekin. Saya sudah ridho, saya maafkan. Itu ringan nanti hisabnya di hadapan Allah. Ya. Saya juga takut ketika turun semua minta maaf ini gitu. Ustaz maaf ya saya suka gibahin dan lain-lain. Soal peci miring tuh saya yang pertama gibahin Ustaz gitu. Nah, ini misalnya kayak gitu kasusnya.
Nggak apa-apa, yang penting dia minta maaf, dia tahu itu salah, itu bagian dari taubat. Jadi cara taubat dalam menggosipi atau mungkin ikut-ikutan nyinyir adalah minta maaf kepada yang bersangkutan. Bayangin kalau public figure tuh yang kita nyinyirin, gimana cara minta maafnya? Ketemu aja nggak pernah, nyinyirnya pernah. Bayangin, kita ketemu aja nggak pernah, kenal aja enggak, kasusnya sama juga enggak, tiba-tiba kita nyinyir, nanti di akhirat kita ketemu dia saling tuntut. Wala'iyadzubillah. Nah, wallahu a'lam. Nah lanjut Ustadz. Ustadz, gimana caranya tuntunan bagi kita orang yang awam, baik yang baru main sosmed ataupun yang memang sudah sering membuat konten, agar kita itu membuat konten itu memang konten yang baik, atau kita itu memfollow akun-akun yang memang baik yang nggak membuat kita kena dosa juga. Apakah ada fikihnya dalam bersosmed Ustadz? Nah, ini baru obrolan dari jam 12 sampai subuh tadi, yaitu pembahasan hukum ya, pembahasan fikih. Apakah sosmed itu ada fikihnya? Jawabannya iya, ada. Ustaz, apakah Rasul juga main sosmed? Pertanyaannya jangan ke sana, Mbak. Karena arahnya fikih sosmed itu aturan syariat di dalam mengatur kita bersosmed. Dan ini diambil di istinbat dari hukum yang sama. Jadi ulama kontemporer kemudian membuat fikih-fikih sosmed itu diambil dari hukum-hukum yang serupa dengan yang kita sebutkan sebelumnya. Jadi hukumnya hukum sama, tinggal prakteknya berbeda. Begitulah sifat fikih dari zaman ke zaman. Dia akan bergerak dari zaman ke zaman. Nah, ini permasalahan dalam bersosmed. Panjang sebenarnya pembahasan fikih sosmed, tapi di pertemuan kali ini saya titip 3 poin penting dalam fikih bersosmed. 3, cuma 3, biar gampang dibawa pulang. Tadi saya bahas ini agar kita tidak terkena kutukan ketikan itu ada 5, ini sedikit bisa dibawa pulang. Sekarang fikih sosmed 3 kaidah yang tidak boleh kita lupakan. Saya ringkas dulu 3-tiganya. Yang pertama, tabayyun. Yang kedua, mikir sebelum posting. Ya, mikir sebelum posting. Yang ketiga, diam kalau nggak bisa posting yang baik. Ini fikih yang penting. Yang pertama apa? Tabayyun, kita cross check kebenarannya, validitasnya berita yang kita share atau sesuatu yang kita share, kita cek valid atau tidak. Yang kedua adalah soal mikir sebelum posting, mikir dulu. Ini pertimbangannya nanti kita jabarkan. Ada maslahat, ada mudarat, ada baik, ada buruk, akan viral, tidak viral, itu dibahas. Yang ketiga, diam kalau nggak bisa posting yang baik. Mendingan kita jadi penonton daripada kita jadi pemosting yang nantinya bisa menjadi kutukan buat kita. Ini cuma 3 ini fikih ini. Dan kita harus pahami kaidah-kaidahnya. Saya akan tulis penjabaran insyaallah tentang fikih sosmed ini. Yang pertama adalah tabayyun. Apa itu tabayyun? Cross check. Mencari valid atau tidaknya berita, valid atau tidaknya suatu pesan yang sampai kepada kita. Beberapa kasus kemarin ketika viral-viral dan lain-lain, orang nggak ada yang cross check, main posting aja, benar atau tidaknya gitu. Bikin konten-konten, bahkan di Masjidil Haram bikin konten hoax di Masjidil Haram. Wala'iyadzubillah. Bagaimana mungkin kita bisa begitu? Harusnya kita cek dulu validitasnya. Mungkin ada kasusnya gini, Ustadz yang bikin reaction, yang bikin parodi itu mungkin dia nggak tahu itu benar atau salah gitu. Dia nggak tahu, tapi dia ikut-ikutan aja. Bodohnya adalah dia tidak cari tahu dulu. Kalau sudah diposting itu tanggung jawab dia dosanya itu. Tapi kalau dia cari tahu dulu kebenarannya, sehingga dia nggak berani posting. Masuk poin nomor 2, mikir dulu sebelum posting. Pertimbangkan dulu. Dan yang terakhir soal kenapa nggak bisa diem sih gitu. Kalau emang nggak bisa posting yang baik, diem saja. Udah ya kita jadi pembaca saja, nggak usah posting apa-apa. Soal tabayyun pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Masih surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini ayatnya. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, tatkala datang kepada kalian berita dari orang yang fasik, maka tabayyunlah. Kenapa di sini ayat berbunyi dari orang yang fasik? Apa definisi fasik? Kita bahas berarti di sini adalah fikih sosmed. Jadi yang bilang kajian milenial itu kajian cinta-cintaan berarti dia nggak pernah datang. Karena kita nggak pernah bahas itu, kecuali kita bahas sesuatu yang harus kita kaji. Lihat yang pertama, tadi kita sebut apa? Tabayyun. Yang kedua apa? Mikir sebelum posting. Ini bahasa yang singkat. Yang terakhir ada
diam bila tidak posting yang baik. Ini penting, poin-poin seperti ini ringan, tapi memang menjadi PR besar kita. Yang pertama tabayun. Tabayun itu berarti cek kebenaran. Ini bahasa gampang ya. Cek kebenaran, ini benar atau tidak, fakta atau tidak. Ini postingan sahih atau tidak kalau bahasa syariat. Misalnya kita pengen posting hadis, cek dulu nih hadis sahih atau tidak. Ini beneran hadis atau tidak. Cara ceknya ke siapa? Tanya dulu ke orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dulu kepada orang yang berilmu untuk cek kebenaran sesuatu kalau kalian nggak tahu. Jangan main share-share aja. Sekarang misalnya satu malam orang share barang siapa share postingan ini, maka dia mendapat pahala 100 kali lipat. Ini siapa yang bikin hadisnya? Ada juga yang bikin gini, barang siapa minum kopi, barang siapa yang ada aroma kopi di mulutnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Yang ngeteh gimana? Yang minum susu gimana? Masa yang ngopi doang yang masuk surga? Padahal di surga itu Allah nyebutinnya ada sungai susu tapi nggak ada sungai kopi. Ini kan aneh secara validitas hadis gitu, kontradiktif ini. Maka yang saya maksud adalah cek dulu kebenarannya. Kalau soal syariat sahih atau tidak, tanya dulu ke orang yang berilmu soal itu. Ada kasus misalnya perceraian seseorang, tanya sama yang cerai. Jangan tanya sama akun gosip, Min bener nggak sih Min gitu. Jangan tanya sama dia nggak tahu apa-apa. Tanya sama orang yang langsung, nggak kenal, yang nggak usah ikut-ikutan kan gitu. Udah tau nggak kenal ikut campur pula gitu. Ada kasus perselingkuhan, ada kasus dan lain-lain, kita nggak kenal, nggak bisa cross check langsung, nggak usah ikut-ikutan. Ya, mohon maaf, dulu ini kasus sudah diklarifikasi. Dulu ada kasus tentang ustadz yang nikah sama artis ya, viral itu orang. Wah semua posting, bahkan teman-teman kami satu jurusan di kampus ikut-ikutan posting. Ternyata faktanya tidak demikian. Bagaimana cara minta maaf ke yang bersangkutan padahal begitu banyaknya orang melakukan kesalahan yang sama. Kasus kemarin ada viral misalnya orang yang kabur ke luar negeri gitu kan. Kabur ke luar negeri gara-gara rumahnya dijarah dan dia kasus dan lain-lain. Muncullah perspektif orang-orang dia lagi di sini, dia lagi di situ, dia lagi di sini. Yang ada di negara tersebut pakai hashtag cari dia. Ternyata belum tentu dia ada di situ. Sampai ada orang di Masjidil Haram bikin konten begitu. Cari, diliatin fotonya. Antum tahu dia nggak di situ dan foto yang dipakai hoax. Bagaimana dia klarifikasinya? Bagaimana tabayunnya? Orang ini konten-konten Islami tapi bikin konten seperti itu dan ini bahaya. Kenapa saya harus berbicara seperti ini? Perkara yang viral harus ditegur secara viral. Apa-apa yang sudah viral kita harus tanggung jawab. Bahwa yang seperti ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Tabayun ini penting. In ja'akum fasik. Kalau datang berita, kita sebut datang berita dari fasik. Siapa fasik? Fasik itu gampangnya banyak dosa. Dan dia terang-terangan melakukan dosa. Itu orang fasik. Coba zaman sekarang. Dosa kita banyak tidak? Kita kadang terang-terangan tidak berbuat dosa. Khawatir kita termasuk orang fasik waliyadzubillah. Dan khawatir orang-orang lain juga jatuh kepada kefasikan. Sehingga kita semua boleh jadi tidak valid dalam meriwayatkan satu berita. Kalau dulu dalam hadis, dalam meriwayatkan hadis, cek validitas hadis itu dilihat dari akhlaknya. Kebayang kalau hadis masih diriwayatkan di zaman kita, siapa yang meriwayatkan hadis? Karena kita generasi nggak ada akhlak. Bahkan dulu dalam periwayatan hadis, ada orang nongkrong aja di pinggir jalan, tidak diterima hadisnya. Dalam dulu periwayatan hadis, ada satu perawi hadis, ini kejadian fakta, perawi hadis mau ngasih makan keledainya, itu biasanya diketok-ketok tongnya itu. Tong biar keledainya datang makan gitu. Suatu ketika dia ketok-ketok itu padahal nggak ngasih makan, mau ngebohongin keledainya. Jadi tong keledainya datang padahal nggak dikasih makan. Orang yang lihat nggak terima hadis dari dia. Ngebohongin keledai, nggak diterima hadisnya. Coba zaman sekarang orang bohong biasa aja gitu. Itu maka kategori fasik lebih detail lagi di zaman ini teman-teman sekalian. Hati-hati jangan main posting aja. Akun verified tidak menjamin kevalidan berita. Validnya berita tidak dilihat dari verifikasi sosial media, bukan. Kita harus langsung mencari validitasnya kepada yang bersangkutan. Kalau tidak, maka jangan sampai kita jatuh kepada perkara tersebut. Kayaknya tadi ada satu poin yang tidak saya bahas di perkara julid sebelumnya. Di perkara ketikan yang menjadi kutukan. Satu poin yang belum saya bahas dan saya lupa. Tadi kita sebut ada berapa? Ada satu lagi. Allah sebutkan ayatnya tapi saya tidak baca barusan.
Allah SWT berfirman apa? Wala tajassasu. Ayat ini yang enggak dibaca tadi. Janganlah tajassus. Tambahin yang nomor berikut tadi. Nomor 6. Tajassus. Alhamdulillah pakai kertas, ternyata ini hikmahnya. Kalau udah dihapus saya harus tulis ulang itu. Nomor 6 berarti tajassus. Apa tajassus? Bahasa gampangnya kepo. Tajassus itu bahasa sekarangnya kepo. Jadi jangan kepo sama urusan orang gitu loh. Dan gara-gara kepo kita jatuh pada kutukan-kutukan ketikan dan postingan pada level berikutnya. Dan ada kaitannya terhadap tabayun ini. Kalau orang yang kepo, dia akan banyak tabayun. Karena dia pengen cari tahu kebenaran padahal gak ada sangkut pautnya sama dia. Ngapain? Ada artis kasus perselingkuhan, dia tanyain saudara bukan, kenal juga enggak. Tiba-tiba dia tanya-tanyain, dia kepo, dia ribet sama urusan orang. Bahkan netizen sekarang itu dia punya tracking. Dia nge-track kejadian. Semua ketemu tuh. Intelijennya netizen Masya Allah itu. Jadi netizen tuh punya klub intelijen, dilihat semuanya. Kebongkar semuanya dari kesaksian para netizen. Padahal ini termasuk ke dalam perkara yang kita gak perlu urus gitu. Ngapain kita urus-urus hal yang demikian. Jadi kalau mau tabayun itu perkara yang penting. Contoh misalnya kita tabayun bahwa ada kasus tentang hukum misalnya hukum Islam, hukum lain-lain dan segala macam, kita tabayun langsung kejadiannya. Atau teman kita kena kasus tertentu, kita tabayun langsung sama orangnya. Itu definisi tabayun. Dan dalam bersosmed harus tabayun, terutama dalam penyebar luasan berita. Jadi jangan main asal repost kalau tidak tahu itu fakta. Apalagi zaman sekarang ada namanya Syekh AI hafizahullah taala. Syekh AI dan Ustadz GPT. LCMA, MM almarhum. Orang semua nanya sama chat GPT, sama AI. Jadi Ustadz semua dia itu. Jadi pakar, semua ditanyain. Tidak semua yang dia sampaikan itu valid. Dan dia sendiri, AI sendiri, saya pernah buktikan sendiri. Dia pernah mengatakan bahwa dia bisa salah. Dan pernah saya coba langsung bertanya tentang beberapa hukum. Saya pernah iseng nanya tentang hukum tajwid. Kayak saya tanya hukum tajwid tentang satu hukum. Waktu itu saya lagi tanya tentang idgham mutajanisain atau mutaqaribain gitu. Saya tanya ke dia. Dijawab, saya bilang salah jawabannya. Saya gituin. Oh iya benar, saya salah. Mohon maaf gitu. Berarti AI itu laki-laki. Kalau perempuan pasti dia bilang kamu yang salah kan gitu. Atau dia bilang gini, saya begini gara-gara kamu jebak gitu. Lihat bagaimana, saya pernah tanya langsung, bagaimana kalau orang nggak tahu itu benar dan salah, tiba-tiba diposting aja, dijadikan modul kurikulum ajar, salah. Saya pernah cek langsung. Dan saya pernah kasih soal ke murid-murid saya tahsin itu, saya kasih soal kuis gitu. Saya bilang gini, siapapun di sini boleh tanya ke ChatGPT jawabannya. Silahkan. Saya bilang kayak gitu. Kenapa? Karena ChatGPT nggak ngaji. Dia nggak tahu jawabannya. Dan memang jawabannya banyak yang salah. Maksud saya bukan nggak boleh kita gunakan itu, tapi jangan dijadikan patokan utama gitu loh. Apalagi sekarang soal AI ini Masya Allah, kadang-kadang muka kita diganti, orang berbicara, apalagi digunakan yang tidak senonoh dan lain-lain. Ini zaman fitnah ini. Kalau kita main posting-posting saja ternyata itu bukan fakta, ini kan berbahaya gitu. Perkara-perkara seperti ini kita harus berhati-hati. Kadang-kadang memang tiba-tiba muka saya diganti, tiba-tiba ngomong sesuatu dan lain-lain bisa terjadi. Makanya saya juga kaget ngeliat Ronaldo ngomong bahasa Arab waktu itu. Saya sampai cross check ini, Ronaldo dulu di Libya bukannya ya gitu. Saya mikir, jago juga bahasa Arabnya. Ternyata AI dia. Saya nggak tahu dia ngomong bahasa Arab. Jago bahasa Arabnya fase, suara dia dan lain-lain gitu. Berarti ini kan yang kayak gini-gini berbahaya itu. Apalagi ada AI dan seterusnya. Jangan jadikan itu sebagai patokan utama. Kadang-kadang soal agama juga nanyanya ke dia lagi. Ke tadi Syekh AI dan Ustadz GPT. Ya, kita tanya ke dia. Kadang-kadang valid, kadang-kadang tidak. Boleh valid, tapi pastikan dulu ke pakarnya, ke spesialisnya di situ. Tentang hadis tanya ke ustadznya. Masalahnya ustadznya nanya ke AI juga kan gitu. Nanya ke ChatGPT juga. Tapi dalam hal ini tanya dulu ke alimnya supaya kita cek dulu ini benar atau tidak gitu. Soal hadis-hadis yang aroma kopi tadi, tanya dulu, jangan main posting aja gitu. Ini yang kayak gini-gini berarti perkara yang sangat sering terjadi dalam adab sosmed. Berikutnya, mikir sebelum posting. Mikir dalam posting itu ada beberapa aspek. Yang dipikirin pertama soal benar atau salah. Berikutnya maslahat atau
mudarat. Berikutnya, penting atau tidak penting. Ini harus banget kita membahas ini. Karena banyak orang memviralkan sesuatu yang tidak penting. Lihat bagaimana seharusnya benar dan salah menjadi pertimbangan kita. Ada hadis dari Nabi SAW soal perkara ini. Kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Kata Nabi SAW, akan datang di mana seorang hamba itu berbicara tentang sesuatu yang dia tidak fikirkan terlebih dahulu. Akan datang zaman di mana seorang hamba itu memosting sesuatu yang dia tidak fikirkan terlebih dahulu apa yang akan dia posting, yahwi biha finnar, yang dia jadinya masuk ke dalam neraka sebab itu. Ma'ab'ada bainal masyriq wal maghrib, yang neraka itu luasnya antara timur ke barat. Lihat bagaimana Nabi SAW sudah memberikan kita peringatan itu. Berarti Nabi juga ngajarin kita hati-hati main sosmed. Karena Nabi udah bilang banyak nanti orang yang berbicara padahal dia nggak tahu validitas ucapannya. Dia tidak memikirkan dulu sisi benar salahnya, maslahat mudaratnya, penting tidak pentingnya, keburu viral. Dan itu dia masuk ke dalam neraka gara-gara ini. Gara-gara dia tidak cek dulu kebenarannya. Makanya mikir dulu sebelum posting, ini kaidah besar. Kalau mau posting pikir dulu. Kadang-kadang kita emang mikir, tapi mikir tuh penampilan aja yang dipikirin. Ntar dulu ini cantik gak ya? Cantik gak ya? Kurus gak ya? Ini gak ya? Itu yang jadi pertimbangan kan ya? Perempuan itu dalam percobaan 100 kali foto, yang diposting kan 10 gitu ya. Dan yang dianggap bagus itu tidak ada gitu. Tidak ada yang dibilang bagus. Dari 100 kali percobaan foto, 10 yang difilter ternyata gak ada gitu. Nah ini berarti pertimbangan seperti ini difikir dulu, jangan sampai kita main posting-posting aja. Jangan main ketik-ketik aja, karena itu bisa menjadi permasalahan. Terutama status WA. Mungkin status Instagram, TikTok dan lain-lain, orang mungkin takut lah bikin postingan di sana. Tapi WA, orang santai menganggap bahwa gak ada yang lihat kecuali yang punya nomor saya dan seterusnya. Asal-asalan dia bikin story, kata-kata, nyeleneh dan lain-lain. Dia tidak pikirkan maslahat mudarat dan seterusnya. Kadang saya selalu aneh kalau ada orang berantem, tapi berantemnya di status WA. Saya wasitnya. Si A posting, wah ini begini nyindir. Si B juga nyindir balik. Si A gini lagi, disindir balik begitu di WhatsApp. Maksud saya japri berdua kalian gitu loh. Kan saya yang pusing. Nah, udah asar ya? Masya Allah, waktunya sangat cepat. Jadi posisi yang seperti ini, kita kalau ada di tengah-tengah seperti ini, jangan ikut salah satunya, tapi harus menengahi. Dan konsep ayat ini juga disebutkan di dalam surat Al-Hujurat. Saya selalu bilang surat Al-Hujurat ini hukum sosial. Baik sosial media maupun sosial dunia nyata. Isinya Al-Hujurat. Isinya itu surat isinya tentang bagaimana hukum-hukum sosial. Lihat Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat. Ya, kalau nggak salah ayat ke 9 dan 10. Allah SWT berfirman. Wa in ta'ifatani. Kalau dua orang itu berselisih. Ada dua orang sedang berselisih. Kita jangan ikut-ikutan posting di tengah membela A atau membela si B. Kejadian zaman sekarang, kita akan ada di kubu A atau di kubu B. Harusnya kita menengahi itu. Makanya ketika ada orang yang berlebihan, jangan dihujat berlebihan. Kalau ada orang yang salah, jangan disalahkan berlebihan. Karena kita nggak tahu sebenarnya mana yang lebih baik di antara keduanya. Yang poin penting adalah fa'infa'at. Kalau ada orang sudah klarifikasi, dia sudah merasa salah, jangan terus dicecer. Dia sudah ngaku dia salah, udah jangan terus disalah-salahkan gitu. Ya kalau orang sudah klarifikasi, jangan terlalu provokasi gitu. Udah tahu dia salah terus kita jatuhin terus. Fa in fa'at fa aslihu baina huma bil adli wa aqsitu. Innallaha yuhibbul muqsitin kata Allah. Jadi kalau dia sudah sadar dia salah ya sudah cukup gitu. Cukup kita terima kabarnya, ungkapannya kita dengerin, kita dengar klarifikasinya. Jangan jadi orang yang budek klarifikasi. Jangan jadi orang yang gak mau dengar klarifikasi orang. Dengarkan penjelasan orang. Dia berhak menyampaikan itu. Jadi jangan begitu kita mau jelasin, aku gak butuh penjelasan kamu kan gitu ya. Sinetron banget lagi. Aku gak butuh penjelasan kamu. Nah ini berarti gak paham konsep. Klarifikasi itu harus meskipun bisa benar bisa salah. Tapi kalau dia sudah ngaku dia salah dan faktanya betul, udah fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Kita harus selesai. Innallaha yuhibbul muqsitin. Di ayat berikutnya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Perhatikan betul hak-hak saudara itu. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah.
Maka perbaiki urusan kedua saudara kalian lagi temenan. Teman-teman di sini pernah ngerasain nggak temenan circle tuh bertiga? Ya, bertiga. Yang dua lagi berantem. Satu jadi wasit ini. Ini yang sering terjadi di postingan-postingan. Ketika satu orang jadi wasit, dia bingung ini harus ke A atau ke B. Dua-duanya bestie saya kan gitu. Dua-duanya teman saya. Posisi syariat ini yang mengajarkan kita untuk berperan. Jangan buat ketikan kita manas-manasin A atau manas-manasin B. Kita harus menjadi penengah. Ini konsep bagaimana sosmed itu kita harus pikirkan dulu maslahatnya. Ini baik atau tidak, ini mudarat atau tidak, ini penting atau tidak. Posting yang jelas-jelas saja. Apa-apa yang viral jangan langsung diikuti karena tidak semua FOMO benar. Tidak semua FOMO itu benar. Satu-satunya FOMO yang benar adalah FOMO melihat orang beramal soleh. Ketika kita melihat orang beramal soleh, kita boleh FOMO ngikutin dia. Tapi yang lainnya jangan diikuti semuanya. Terakhir adalah soal diam bila tidak posting. Diam kalau misal tidak bisa posting yang baik. Makanya hadisnya jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dengan makna yang sama, kalau tidak bisa posting yang baik, maka diam. Ya, ini pesan-pesan terakhir yang harus saya sampaikan adalah ini kesimpulannya sebelum kita masuk ke tanya jawab. Ketahuilah bahwasanya ketika kita gunakan untuk cela, pasti bisa menjadi celaka kita. Saat ketika digunakan untuk cela, itu bisa menjadi celaka kita. Kita bisa celaka gara-gara celaan kita sendiri. Saat ketika kita mengutuk orang lain, maka di saat itu kutukan ketika kita menjadi kutukan. Jadi jangan sampai kita mengutuk orang lain, menghina, menjatuhkan dan menghardik orang lain. Karena sejatinya itu semua akan menjadi kutukan buat kita sebagai pengetiknya. Dan poin pentingnya adalah jangan hancurkan hari-hari kita gara-gara jari-jari kita sendiri. Gara-gara jari-jari kita sendiri kita jadi rusak. Nah, Allah alam. Sekarang masuk sesi tanya jawab karena sudah asar. 2 pertanyaan cukup, insyaallah. Nah. Langsung saja 2 pertanyaan boleh dari Ikhwan dan juga Akhwat. 1 dari Akhwat. Oke, 2 siap, baik. Panitia boleh dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mau bertanya terkait tadi sosmed untuk yang memerangi musyriknya, apakah mohon maaf misalnya boleh nggak kita ikut mengkutuk yang lagi viral di Timur Tengah, Israel gitu, apakah boleh Ustadz? Itu aja sih pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit padat tapi bahaya. Tapi harus dibahas. Bolehkah kita mengutuk? Gak mau saya sebut namanya, terlalu hina dia. Bolehkah kita mengutuk musuh Allah ini? Laknatullahi alaihim. Boleh tidak? Barusan saya mengutuk dia itu. Tapi bukan secara sosmed, secara langsung saya kutuknya. Ada 2 kemungkinan. Kalau kita mengutuk dalam rangka berekspresi atas rasa kesal kita, maka jangan lakukan. Sebab itu cara yang salah dalam mengekspresikan rasa. Apa yang kita lakukan itu, kita kutuk dia itu tidak menjadi kutukan apa-apa buat dia sebenarnya. Karena dia tidak merasakan efeknya. Jadi buat apa sia-sia gitu? Kita ngejelek-jelekin itu ya jatuhnya jadi kayak membuat image muslim itu terkesan seperti itu gitu. Bukannya tidak boleh, tapi pertimbangannya adalah jangan membuat image seorang muslim itu jadi terkesan tukang mengutuk yang lainnya gitu. Kadang-kadang kita terlalu tajam mengutuk orang yang salah sehingga kita itu berlebihan dalam bersikap. Jatuhnya kita kadang berlebihan melakukannya gitu. Kemungkinan kedua adalah kita mengutuk dia di dalam ucapan dan doa kita. Contoh kayak tadi saya sedang menyebutkan namanya, saya meminta kepada Allah agar Allah laknat mereka. Itu saya mengutuk dia. Karena sebagai bentuk saya peduli kepada kaum muslimin. Kita peduli sama saudara-saudara kita. Kita kutuk dia secara langsung, apalagi dalam doa kita. Dalam doa boleh kita kutuk dia. Bahkan di dalam doa Allah SWT juga menyebutkan, di antara doa adalah Allah SWT menyebutkan Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Ya Allah, kasih dia azab 2 kali lipat, berlimpah. Lihat, berarti boleh mendoakan azab kepada musuh-musuh Allah. Artinya boleh kita doakan azab, kebinasaan, kehancuran, laknat kepada musuh-musuh Allah. Boleh dalam doa-doa kita. Tapi dengan postingan kita, karena itu impactnya bukan hanya buat diri kita dan musuh yang dimaksud. Ini kaitannya sama image kaum muslimin dan orang-orang Islam yang ada di sekitar kita, juga manusia yang ada di sekitar kita itu. Kadang-kadang gini Pak, kadang-kadang postingan-postingan begitu memancing para misionaris,
memancing para orang-orang yang berpikiran hancur, rusak dan lain-lainnya, itu punya celah untuk mencela orang Islam. Nah, kita harus main taktik cerdas di dalam melaknat mereka sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita gunakannya gimana Ustadz perangi mereka? Dalam dakwah-dakwah kita doakan berusaha kehancuran kepada mereka dan kita doakan pertolongan kepada saudara-saudara kita dalam setiap dakwah. Saya selalu dihujat, Pak, Ustadz Fikri ini nggak pernah posting tentang Palestina, dia nggak peduli sama Palestina gitu katanya. Saya dihujat, dikata-katain di DM, banyak orang ngatain begitu. Karena saya nggak pernah posting Palestina. Padahal di tahun 2010-an itu saya sudah banyak bersuara di podcast-podcast untuk berbicara Palestina. Tapi orang tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Belakangan saya tidak posting, bukan karena saya tidak peduli. Setiap ceramah saya peduli, saya bahas. Semua orang yang duduk di kajian tahu saya bahas itu. Bukan berarti sosial media tidak saya gunakan untuk senjata, tapi kadang-kadang image itu membuat kita pada akhirnya harus mempertimbangkan banyak hal. Sebagai public figure, apalagi sebagai dai yang diikuti oleh jamaahnya. Kalau kita bawa jamaah kita untuk mengutuk orang, saya khawatir gitu, dosanya nyampe juga ke kita. Maka pertimbangan saya kadang-kadang bukan tidak membela, saya membela dalam doa, dalam ceramah, dalam kajian dan lain-lain. Namun saya tidak mau membuat orang mengutuk di sosial media. Itu harapannya. Nah, jadi kalau mau mengutuk silahkan, tapi tidak boleh terlalu membuat seolah-olah kita itu melaknat mereka dengan kata-katain yang tidak baik gitu. Nah, gunakan yang baik-baik saja lah. Misalnya semoga Allah melaknat mereka, bolehlah, normal itu. Semoga Allah turunkan azab, semoga Allah tolong saudara kita, itu boleh. Tapi kalau saya sampai ngata-ngatain berlebihan itu bukan sikap standar seorang muslim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Bagian sini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Kakak. Sebelumnya nama saya Mahmuda. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Ini mengenai status WA. Sebenarnya status WA itu pengalaman pribadi. Tidak menunjukkan kepada siapapun dan untuk siapapun, sebenarnya untuk diri saya sendiri. Terkadang ada kata-kata bagus di sosial media lain terus saya repost untuk ke WA saya. Tapi setelah itu ada beberapa orang atau 1-2 orang yang merasa tersindir dan langsung mendiamkan saya, Ustadz. Itu sebaiknya bagaimana Ustadz? Apakah saya perlu menjelaskan kepada orang-orang tersebut atau saya diam aja? Karena memang tidak menunjukkan untuk siapapun, sebenarnya itu untuk diri saya pribadi. Terima kasih Ustadz. Ini pertanyaan insya Allah mewakili banyak orang. Kadang-kadang kita posting sesuatu yang ada aja yang merasa tersindir, padahal kita tidak menyindir siapapun. Tapi garis boldnya, garis tebalnya adalah innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niat. Saat itu kita berani mengatakan saya tidak nyindir siapa-siapa, padahal di hati kita ada niat ingin nyentil orang tersebut, nggak boleh. Kadang-kadang nggak sadar kita tuh pengen nyentil, tapi ngomongnya saya nggak nyindir siapa-siapa kok. Tapi ada niat nyentil dalam hati kita. Innamal a'malu binniyat. Allah balas kita sesuai dengan niat kita. Jadi kalau niat kita baik, Allah Maha tahu. Walaupun ada orang tersindir, biarkan saja. Karena hanya orang yang terluka yang merasakan sakit ketika disirami obat. Hanya orang-orang yang terluka ketika kita berikan dia obat itu dia merasa sakit. Jadi boleh jadi ketika dia terasa tersindir, karena dia sedang sakit. Kita ngasih nasihat, kita ngasih untayan nasihat yang bagus. Tiba-tiba terasa tersindir, ya sudah berarti dia sedang dalam keadaan sakit dan Allah datangkan obat melalui itu. Asalkan memang tidak boleh sampai nyentil sana dan nyentil sini dalam dakwah. Dan sosial media itu memang tempatnya seperti ini. Orang pasti akan berprasangka tidak baik terhadap postingan orang lain. Makanya tadi poinnya harus menjauhkan suudzon, apapun itu. Ini kayak status nyindir gua nih gitu. Itu suudzon. Ini harus tinggalin. Ini kayak story buat saya ini kayak nyindir saya, itu namanya suudzon. Padahal belum tentu buat kamu. Ya belum tentu buat nyindir kamu dan lain-lainnya. Ada nyindir yang boleh, Bu. Ada nyindir yang boleh. Nyindir ketika sesuatunya sudah tidak lagi direspon di japri.
Ini boleh dalam syariat. Contoh, ada orang nggak mau bayar utang nih. Ada nggak orang nggak bayar utang? Banyak kan ya? Udah nggak bayar utang, story jalan-jalan mulu lagi gitu. Duit banyak, nggak bayar utang. Ada duit nongkrong mulu nggak bayar utang. Pas ngutang nangis-nangis, ngemis-ngemis, pas ditagih kita yang ngemis-ngemis. Masalah ini. Misalnya seperti itu, dia dijapri, tidak jawab, ditelepon, nomor kita di reject, nomor kita diblokir. Maka boleh kita nyindir langsung di sosial media secara umum. Kepada yang berhutang kepada saya, bayar gitu. Boleh itu. Boleh. Itu kamera di situ ya. Bayar. Saya ngomong secara umum, saya tidak nyindir siapa-siapa. Gitu kan ngomongnya. Tapi intinya ketika kita punya hak-hak yang terzalimi dan itu tidak direspon dengan baik di jalur japri, mungkin boleh secara umum gitu. Itu nyindir yang boleh. Selebihnya nggak boleh. Selebihnya nggak boleh. Misalnya berbicara tentang nyindir-nyindir sholat dan lain-lain, nggak perlu ada sindir-sindiran. Kasih nasihat umum saja. Kasih nasihat umum. Pesan-pesan. Kadang-kadang memang ustadz itu jadi rudal buat story-story antum itu. Kajian saya sering dikirim ke istrinya sama suaminya itu. Istrinya ngirim balik kajian saya ke suami. Saya ikut-ikut aja dikirim sana, kirim sini gitu. Ceramah ke suami, ceramah ke istri, ceramah ke suami begitu. Kadang-kadang pertanyaan jamaah juga sama, ngadu ustadz dia. Ustadz, istri saya begini. Istri nanya, saya sebenarnya nggak begitu ustadz. Suami saya yang salah, berantem dia di kajian. Yang kayak gini-gini banyak terjadi. Maka gara-gara saling sindir ini tidak baik ya. Jadi kita dalam berdakwah tidak boleh menyindir, tidak boleh saling menjatuhkan. Tapi kalau dia tersindir nggak ada masalah. Adapun minta maaf klarifikasi nggak harus, nggak mesti ngapain. Karena itu nggak ada gunanya juga. Kita tidak menyindir dan tidak melakukan kezaliman, maka tidak perlu kita lakukan klarifikasi. Tidak perlu. Yang penting story WA-nya itu jangan memang terang-terangan seperti menyindir gitu. Misalnya nasihat, di bawahnya gini, baca nih biar paham. Itu nggak boleh, sama aja itu. Nggak boleh. Baca nih, ini kan bahaya gitu. Makanya kadang-kadang story sekarang itu kan ada hide story, misalnya kayak gitu kan ya. Bisa di-mention di story, sekarang bisa loh di-mention di story WA itu. Kita mention orangnya nggak akan ketahuan siapapun. Dan itu aman-aman aja. Kalau memang kita pengen nyindir si personal itu, mention langsung, nggak muncul di publik. Bisa. Tapi kalau kita pengen nyindir orang terus kita hide orang yang kita sindir, itu dosa. Misalnya saya lagi kesel Ustadz sama suami, saya hide dulu lah 1 jam lah gitu. Saya pengen meluapkan itu di story WhatsApp saya gitu. Mertua ngelihat, makanya hide juga mertuanya gitu. Masalah. Ya, suaminya punya HP 2 ketahuan juga gitu. Ini kadang-kadang kayak gini terjadi gitu. Nah ini jangan sampai ada kasus-kasus seperti itu. Kita bukan anak kecil lagi yang berantem di sosial media gitu. Selesaikan itu secara langsung. Ada masalah ngomong langsung. Jangan sindir suami pakai story galau lah. Jangan sindir suami pakai lagu-lagu galau. Ngomong langsung, Mas, aku mau ngomong kan gitu ya. Mas, aku mau ngomong. Selesai. Ya. Teman misalnya ada masalah, jangan bikin di story gitu. Karena itu akan menimbulkan berapa prasangka dari orang-orang lain yang mungkin salah. Nah, Allah alam. Boleh lagi? Baik. Ustadz, pertanyaan saya satu lagi. Ya. Tadi Ustadz sempat bahas bahwa kayak akun gosip itu kan dosanya kan jariah ya. Jangan sampai saya atau siapapun menjadi host presenter gosip. Apakah sama halnya dengan pegawai-pegawai yang kerja di PH-PH gosip seperti reporter, kameramen, mereka kan adalah supporting dalam pekerjaan tersebut. Mereka itu kan kerjanya halal. Nah, itu hukumnya gimana Ustadz? Ini suruh kajian ulang namanya. Panjang jawabannya ini, bisa sampai maghrib ini. Karena harus dirinci permasalahannya. Soal hukumnya, ta'awunnya, dan status halal haramnya kan gitu. Panjang ini pembahasan. Tapi secara singkat, ketika kita tahu itu ada unsur dosa, maka menghindarinya adalah kebaikan. Dan tercebur ke dalamnya bisa jadi kebaikan, hanya saja kemungkinannya kecil. Ya, ketika kita mengingkarinya, berusaha menolaknya, memberikan penolakan dan seterusnya, mungkin itu bisa menjadi kebaikan. Tapi kan nampaknya sulit gitu. Dan yang seperti ini apalagi soal media, soal PH dan lain-lain ya, mereka tercebur ke dalam jurang tersebut karena memang tuntutan pekerjaan gitu kan. Bahkan beberapa presenter, host dan lain-lain nggak mau sebenarnya gosip, tapi karena kerjaannya di situ dia terpaksa bahas gosip kan gitu. Tapi hal ini bisa dicegah. Dicegah apa? Tidak ambil job itu. Insya Allah kasih job yang lain kan gitu. Kalau tim medianya, tim PH dan lain-lain, saya harus ngapain Ustaz? Kasih pengingkaran. Sebenarnya gosip ini nggak boleh, ngomong langsung gitu. Jadi saya mengerjakan ini sebagai tuntutan profesional saya sebagai kameramen misalnya. Saya tahu ini nggak boleh, misalnya gitu. Ya, maka yang cara-cara seperti ini bisa dilakukan. Kadang-kadang memang sebagai talent itu sulit untuk menolak apa yang menjadi
request. Ya, dia disuruh ngomong begini begitu, ada titipan pesan begini dan begitu, nolaknya seperti apa. Nah ini cerdas-cerdasnya seorang muslim di dalam kasus seperti itu. Jadi soal dosa jariah nih teman-teman, terutama perempuan, itu jejak digital itu adalah jejak yang sulit dihapus. Saat kita sudah melakukan salah, jejak digital itu masih bisa dikorek-korek. Ayah saya itu selalu ngasih nasihat gini, jadi setelah saya ngisi kajian, udah tayang, dia nonton videonya. Ada satu masalah yang dia tahu bakal nanti mungkin bakal besar gitu. Dia bilang kayaknya yang ini jangan dibahas deh. Bisa dipotong nggak? Kalau nggak di take down aja videonya. Karena nanti bisa viral, nanti bisa kena masalah di tahun yang akan datang. Akhirnya apa saya bilang? Udah take down videonya. Ini nggak bagus. Kadang-kadang orang tua saya sampai sedetail itu ngelihat videonya. Jadi ini anak saya kayak ngomongnya udah kayaknya jangan terlalu bahas ini. Walaupun benar gitu, materinya benar, tapi kayaknya jangan kesini deh pembahasannya supaya tidak jadi masalah di kemudian hari. Jejak digital nggak bisa hilang. Jadi di cutting atau dihapus. Begitu juga kita pernah posting yang tidak benar dan lain-lain. Kalau masih bisa dihapus silahkan. Kalau tidak bisa, nah ini yang bahaya ini. Kan kasus yang hijrah nanti diungkit dulunya seperti apa itu kan karena sosial media. Dia masih punya foto tidak menutup aurat dan lain-lain. Karena memang sosial media itu berat gitu. Jadi di sini kita harus saling berhati-hati, terutama yang sudah menjadi public figure. Kan di sini kebanyakan juga figur-figur terkenal ya, dikenal oleh orang yang dicermin, dikenal oleh keluarga dan lain-lain. Yang minimal kita jaga-jaga terhadap hal-hal yang demikian. Nah, soal dosa jariah itu benar adanya dan pahala jariah benar adanya. Kata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala orang yang melakukannya. Begitu juga sama. Berikutnya adalah orang yang mengajak keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama seperti pelakunya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, makasih Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau bisa kita tarik kesimpulan atas kajian kita hari ini, maka kita harus hati-hati dengan jari kita, atas ketikan kita, agar nanti pertanggungjawaban kita pun nanti akan mudah di akhirat nanti. Semoga saya dan juga teman-teman semuanya bisa lebih baik lagi setelah dari kajian hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Melia Baskarani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.